Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, karena hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri acara pelatihan memandikan jenazah sesuai sunnah dan medis, karena ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan banyak terjadi juga di masyarakat kekeliruan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah menjadi kebiasaan atau tradisi. Nanti kita akan berbagi ilmu, membedah satu persatu. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, izinkan kami dari Yayasan Al-Afkar Amalillah Surabaya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Darul Aitam Mojokerto yang sudah mengundang kami untuk memberikan materi tentang bagaimana merawat jenazah sesuai dengan sunnah dan medis. Sebetulnya acara ini sebaiknya memang laki-laki dan perempuan, ibu-ibu, karena hal-hal yang berkaitan dengan mitos itu terbanyak di kalangan ibu-ibu. Tapi tidak apa-apa, karena mungkin tempat juga terbatas, jadi kita memberikan untuk materi untuk laki-laki. Baik, pada hari ini kita akan membagi 3 sesi. Yang pertama adalah pengenalan perlengkapan dan peralatan yang kita biasa pergunakan tatkala kita merawat jenazah, seperti yang antum lihat di depan. Ini perlengkapan kita biasa untuk merawat jenazah. Satu tas koper gini ya, isinya seperti ini. Ya. Jadi mudin itu enggak nanggung cuman bawa anduk sama kapur baru sama kain kafan. Komplit. Kenapa? Karena sekarang ini lagi musimnya penyakit-penyakit aneh yang kita enggak tahu. Antum mau mandikan jenazah pulangnya greges? Enggak kan? Nah, itu perlu perlengkapan protokol kesehatan terutama bagi petugas yang memandikan jenazah. Alat pengaman diri. Apa? APD. Alat pengaman diri, ya itu dari petugasnya dulu. Karena terkadang kita orang ini tidak dikasih tahu sama keluarganya. Abah ente meninggal karena apa? Karena mungkin karena malu. Tapi sebagai antum, sebagai petugas jenazah, minimal antum sedikit mengetahui tentang ciri-ciri almarhum jenazah ini meninggal karena faktor apa. Awake melembung, warna kuning, liver. Sudah pasti. Badannya membesar, berwarna kuning, kuning kabeh. Liver. Borok, ada luka di seluruh tubuhnya. Itu buka lidahnya ada terjadi pecah, pasti HIV. AIDS. Lu nular. Dari mana penularannya? Dari cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Kita tidak tahu bentuknya bakteri, serum atau apa. Terus Riko ngadusi tidak pakai sarung tangan. Ada luka di tubuh antum di sini. Kena air percikannya, bekasnya jenazahnya, antum mulai greges ketularan. Karena memang menular. Itu ada beberapa penyakit yang memang menularkan. TBC. Ayo, tahu TBC? Bronkitis, paru-paru. Nular apa enggak? Hah? Nah, di masyarakat kita keliru, jawabannya nular. TBC itu penularannya sangat kecil. Sama dengan yang musim kemarin ya, COVID. Sama. Karena apa? Penularannya lewat udara. Waktu hidup, wah mati, tidak mengeluarkan udara, ya wis mati.
Tapi kalau HIV seperti lepra kan banyak-banyak luka ya. Nah, seperti itu. Liver hepatitis itu menular. Tapi kalau TBC tidak menular. Tapi orang kita kadang-kadang jenazahnya loro bronkitis TBC. Gak wani mudine sudah, wedi ketularan. Nah, kenapa? Karena pengetahuan kita kurang. Ya. Nanti sedikit materi juga. Yang kedua, setelah itu langsung kita praktek memandikan jenazah. Ya, karena ini waktunya juga agak lama, sekitar hampir 2 jam kita orang ini. Terus yang terakhir kita akan praktek cara mengkafani jenazah. Nanti waktu memandikan jenazah yang normal sama jenazah yang berpenyakit menular. Terus yang terakhir nanti kita akan belajar mengkafani. Nanti setiap sesi waktu mandikan sama mengkafani selesai, antum bisa tanya tentang bab masing-masing. Ya, jadi supaya selesai dulu materi, praktek, langsung nanti antum bisa bertanya. Taib, ini yang antum lihat di depan ini adalah perlengkapan yang kita biasa pergunakan. Antum di sini misalkan ada petugas mandikan jenazah, belilah satu seragam khusus untuk memandikan. Seperti anak pakai begini, ya kan? Ini khusus ke anak pakai kalau pas mandikan. Tapi li anak soli, nang masjid, nang kemanten tidak pakai baju ini. Tidur tidak pakai baju ini, khusus untuk mandikan. Ya, kita punya ada khusus mandikan sama khusus untuk memberikan pelatihan seperti ini. Jadi tidak campur baur antum sarungan guys, kelambi segala macam. Engko mari kana meneh digawe nang omah digawe metu khusus. Karena ini berkaitan dengan keamanan diri kita. Ya. Yang pertama dari petugas dulu ya. Kita urut dari atas. Menggunakan head cap atau penutup kepala. Yang biasa dipakai di rumah sakit atau di salon-salon ya, head cap. Tujuannya melindungi kepala kita. Ya. Menggunakan kacamata Google supaya percikan air itu tidak mengenai ke mata kita. Pas ini ngedusi loro moto, kena banyu nih, tambah air itu kucek, waduh wis bahaya. Pakai masker. Untuk pengamannya. Kita lindungi dari atas ya. Ini saya lepas dulu ya biar bisa ngomong ya. Pakai sarung tangan. Kalau jenazahnya normal, kita pakai sarung tangan yang begini cukup 1. Tapi kalau jenazahnya berpenyakit menular, double 2. Yang kecil sama yang panjang seperti ini. Bahkan kalau yang berpenyakit menular kita tutup pakai lakban supaya tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai pengaman. Jelas ya? Kepala, mata, mulut, tangan sudah tertutup. Lalu kaki. Menggunakan sepatu boot. Khawatir terutama ke luka-luka kita ini kan banyak di kaki. Nah, air jatuhnya ke bawah, ke kaki. Ini lebih penting. Safety. Lalu kita pakai celmek. Apron atau celmek plastik. Boleh yang langsung sekali pakai atau yang bisa dicuci berulang kali seperti ini. Nanti kita praktekkan waktu kita nanti memandikan semua perlengkapan. Ya. Kalau pada waktu musim pandemi kemarin kita menggunakan baju hazmat, baju corona seperti ini. Ini kita pakai. Kalau sekarang alhamdulillah sudah keluar dari musim pandemi. Insyaallah sudah aman. Pakai celmek tapi tetap seperti itu, kita tidak pakai ini. Ini panas Pak. Anda pakai ini setengah jam, keringat dari atas sampai ke bawah. Panas. Dan ini syarat kemarin pada waktu musim pandemi seperti ini, pakai ini pengamannya. Sudah ya? Jadi petugasnya sudah menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aman. Sebagai ikhtiar kita supaya tidak tertular penyakitnya jenazah. Ya. Berikutnya adalah sudah kita persiapkan kain kafan yang sudah kita potong. Sudah kita rapikan, sudah kita setrika kalau kainnya lungset. Ya, untuk laki-laki kita sediakan 3 helai. Langsung 3 helai dengan ini kainnya kebetulan panjangnya 2,5 meter, lebar kainnya 1,5 meter. Langsung 3 lapis. Ada sebagian tukang mandikan jenazah itu model 3 tapi model baju. Model sarung 1 tubuh
kain untuk menutup tubuh jenazah. Sing penting hitungane telu. Ya, jangan lebih jangan kurang. Karena ini ijma ulama yang terkuat adalah untuk jenazah laki-laki 3 helai, untuk jenazah wanita 5 helai. Karena wanita pakai 2 penutup sama pakai kerudung tambahannya. Jelas ya? Nanti kita praktekkan semua ya. Kita persiapkan adalah underpad, pampers lembaran. Apalagi kalau jenazah itu pas meninggalnya masih habis dimandikan, masih dikuburkan masih lama. Antum pengaman pakai ini untuk bagian belakang, untuk pantatnya. Jadi supaya kalau ada cairan yang keluar lagi setelah dimandikan jenazah itu tidak kena kain kafan, nyimpen di pampersnya ini lembaran. Supaya tidak menjadi fitnah buat si mayit. Ya. Lalu kita persiapkan adalah kain jarik. Ini kain jarik kita pergunakan tatkala jenazah sudah kita mandikan, biasanya kita tutupi supaya jenazahnya itu tidak diikat dulu yang bagian atas, nanti banyak orang lihat buka tutup, kita tutupi sementara pakai ini. Jangan ada yang bergambar binatang, cukup yang bunga-bunga seperti ini ya. Lalu ada kain penutup tubuh jenazah waktu dimandikan. Jenazah dimandikan itu tidak boleh terlihat auratnya sama sekali meskipun itu anak kita atau orang tua kita. Tertutup. Karena di situ ada aib yang harus kita tutupi. Kita menggunakan kain seperti ini. Ada pakai anduk kecil. Sama untuk mengeringkan tubuh jenazah, saya lebih senang pakai ihram. Karena dia lebih cepat menyerap air besar. Lebih keset pakai ihram. Ya, jadi kalau yang punya umroh, habis umroh haji, kalau ihramnya dari pakai, kasihkan ke yayasan, ke masjid-masjid untuk mandikan jenazah. Fadilahnya mengalir terus mengelurus. Daripada antum buat kain kafannya jenazah, dan sebagian itu buat kain kafan jenazah berlebihan. Oh bocah jelok Pak Haji, antum nanti di Badar Puasa tidak jelok Pak Haji Fulan, tidak sudah, tidak ada haji-hajian di situ. Nah, eman dibuat tim jenazah aja daripada buat kain kafan. Terus berikutnya ada yang kita sediakan adalah kita pakai waslap seperti ini atau waslap dari kain kafan. Tafadhol, mana yang antum suka. Lalu ada kapas. Ini untuk membersihkan atau untuk menyumpal bagian dubur jenazah. Fadhol, mau yang model begini atau yang model bulat-bulat gini bisa. Berikutnya adalah ada satu kita sediakan biasanya untuk kain plastik. Plastik ini ukurannya seperti 1 helai kain kafan. Untuk apa? Untuk jenazah yang berpenyakit menular. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit. Lalu sudah itu kita siapkan ada sampo, sabun, hand sanitizer ya untuk antibakteri. Ada Baiklin, ini nanti kita gunakan kalau jenazahnya berpenyakit menular. Ada kapur barus yang sudah ditumbuk halus, ditumbuk, diayak supaya lembut, bagus seperti ini. Ada parfum non alkohol, aroma terserah. Ya, jangan dikasih aroma tambah meden-meden nyong-nyong, wah jangan. Kasih Ethan Eknor, blueberry, tidak apa-apa, lebih seger. Karena apa nanti? Wah jenazah wangi, kan menjadi kebaikan buat jenazahnya. Wis mati, dikasih nyong-nyong ambune sak kampung. Wah ambune gak enak, wah jenazahnya ambune gak enak. Jadi fitnah kan? Nah seperti itu. Ya, ada gunting, ada sisir, terus ada daun bidara, sider. Ini kita sunnahnya kita bisa pakai ini. Kalau ini tidak ada penggantinya sabun atau sampo. Jadi ini kalau sider ini kalau kita gosokkan itu keluar untuknya, busanya. Nah, itulah untuk jadinya sabun. Dulu itu begitu. Kalau sekarang kesulitan ya pakai sabun sampo itu sudah cukup. Lalu ada alat P3K. Loh, lah kok wong kecelakaan mana? Kadang-kadang tubuh jenazah mengeluarkan darah. Mosok ada dikai kopi. Akhirnya mayitnya warna bang kalau gula ya, lari antum. Pakai plester anti air. Di sini kan ada Dermavik, tidak apa-apa. Tapi tidak usah obat merah, tidak perlu. Ada plester anti airnya untuk menutup luka pada tubuh jenazah. Toyib, ini perlengkapan yang biasa kita pergunakan. Komplit ya. Jadi insya Allah ini adalah perlengkapan yang komplit, jenazahnya normal, ataupun yang kita khawatirkan jenazah itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh jenazah, bentuk luka sudah kita antisipasi. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Antum sudah mendapatkan buku panduan praktis seperti yang antum pegang tadi.
Cuman ada beberapa hal yang perlu Anda tambahkan. Yang ini sering terjadi dan tidak ada di buku situ. Terjadi kekeliruan di masyarakat. Baik, Anda tambahkan. Yang pertama adalah sebelum orang itu meninggal, dia akan mengalami satu masa yang namanya siapa? Sakratul maut. Naza. Orang kita bilang naza ya. Sakratul maut. Dan ini pasti kita alami semuanya. Antum, kita orang ini semua bakal ngalami. Cuman tinggal nunggu antrian toh ya. Nah, dan yang meninggal itu sudah mengalami namanya sakratul maut. Sakitnya sakratul maut ini luar biasa. Luar biasa. Beberapa riwayat mengatakan seperti burung pipi yang dimasukkan ke dalam kuali yang minyaknya panas, seperti besi yang dimasukkan ke dalam perut lalu dikeluarkan isi perutnya. Sakitnya sakratul maut. Rasulullah tatkala mengalami sakratul maut, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Tidak tega. Kekasih Allah mengalami sakratul maut. Sampai Rasulullah itu berdoa meminta sama Allah Ta'ala, bebankan sakratul maut umatku kepadaku. Makanya ojo bahil kita orang ini bersolawat sama Rasulullah. Kita ini dikasih sakratul maut yang paling ringan. Tapi antum jangan takut dengan kematian. Jangan takut dengan sakratul maut. Yang antum takutkan bekal yang antum bawa itu cukup apa durung? Ya. Man kana akhiru kalama la ilaha illallah dakhalna jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bagaimana kita membimbing orang yang sakratul maut? Kadang-kadang calon mayit tadi ini di rumah ya, naza, sudah ngorok misalkan, kan macam-macam orang sakratul maut ini macam-macam ya. Ada yang ngorok, oh ini Abi mau meninggal, sakratul maut. Apa? Namanya talkinkan. Talkin itu artinya mengajari. Maksudnya itu si mayit itu suruh mengikuti apa yang kita ucapkan. Kita bisikkan di telinganya sebelah kanan. Tidak usah mayit itu diputar. Oh ya harus menghadap kiblat. Tidak usah. Sudah posisinya mayit seperti ini sudah jangan pakai diputar mana. Salah berangkat. Sudah kita bisikkan di telinganya kanan. Kalimatnya apa? Sakratul maut itu. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalama la ilaha illallah. Hadisnya kan seperti itu. Kadang-kadang sebagian kita ini bingung. Dibisikkan, ayo bi nyebut bi Allah, 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 Allah. Bingung. Keliru. Kalimatnya tauhid, la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinkan? Bisikkan di telinga kanan kalimat tauhid, ayo ba, ikuti ana ba, la ilaha illallah. Beri jeda sebentar. Supaya si calon mayit tadi itu mencerna apa yang kita ajarkan. Kalau kita bingungnya ya, ayo bi Allah, 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 Allah. Akhir terakhir, abi turun mati lah, ente sing mayu kok ya. Beri jeda. Mungkin setelah sekian, 30 detik, bisikan lagi. Dan orang sakratul maut jangan pernah ditinggal, ayahi. Karena di situ pertempuran terakhirnya dia. Setan menyerang mengganggu di situ. Kalau antum capek, panggil saudara antum untuk gantikan, menemani dia untuk mentalkinkan. Ayo bah, la ilaha illallah. Tatkala antum sudah yakin dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, jangan dibimbing lagi. Supaya itu jadi kalimat terakhir buat si calon mayit. Kalau dia sudah la ilaha illallah, antum ajar lagi bingung. Akhirnya dia marah, ya nak mati. Ya kalimat terakhirnya ya nak, bukan la ilaha illallah. Jelas ya? Ini yang kadang-kadang di masyarakat kita ini keliru cara mentalkinkan. Jelas ya? Bisikan di telinga kanan, beri jeda sebentar. Jangan seperti orang dipaksa untuk mengucapkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau antum capek gantian. Dampingi sampai dia hembusan terakhir. Baik. Orang ini meninggal menjadi jenazah. Apa yang harus kita lakukan tatkala orang baru meninggal? Yang pertama adalah pejamkan matanya apabila matanya terbuka. Jangan suudon, motoe mendeli. Iya akeh dosa iki. Oh iya sawak, fulus anak gak dibayar. Nah, enggak boleh kita bersuudon terhadap jenazah, tidak boleh. Ya, membicarakan tentang kejelekan jenazah tidak boleh. Pejamkan. Abu Salamah tatkala meninggal, Rasulullah waktu takziah itu matanya terbuka, lalu ditutup sama Rasul, didoakan dengan doa kebaikan. Karena apa? Roh itu keluar itu terakhir lewat dari
pandangan mata, ngikuti pandangan mata. Kayak orang kita ini berkeliling, ting, tek, wis berangkat. Terakhir itu dari pandangan mata. Nah, orang meninggal ini macam-macam. Karena dia bisa menahan rasa sakit sampai dia mengeluarkan kotoran. Dia matanya terbuka, badannya yang sangat kaku, ada yang lemas, al-muhim macam-macam. Dan kita tidak boleh bersuudzon. Tetap pejamkan matanya. Yang kedua adalah ikat rahangnya. Ambil kain, ya, diikat rahangnya. Supaya apa? Supaya tidak mangap. Seperti ini. Karena kalau orang tua, Pak, orang tua itu kalau meninggal, ininya mesti mulutnya terbuka. Untuk sulit itu kita mengikat seperti ini. Apalagi jenazah baru meninggal. Rapat kan? Kenapa? Setelah orang itu meninggal, dia akan mengalami dua fase. Yang pertama adalah terjadinya lebam jenazah. Ini terjadi 15 menit sampai 3 jam. Apa maksudnya lebam? Ada warna merah ke biru-biruan, lebam ya, kayak orang didui, ungu atau apa itu ya, di tubuh jenazah. Kalau orang yang kena serangan jantung, mesti di dadanya ada lebam. Orang kena jantung mesti. Dan lebam ini terjadi 15 menit sampai 3 jam. Dan posisinya berpindah-pindah. Loh, bagaimana kita tahu kalau jenazahnya terlentang? Nah, kalau jenazahnya terlentang, itu lebam terjadinya di bagian belakang jenazah. Bagian punggung, di paha, di punggung, di pantat, di paha. Dan setelah 3 jam lebam itu akan menetap di satu titik. Dan bagaimana kalau jenazah itu meninggalnya tengkurap, metu teko jeding, delosor, tengkurap, tidak ketahuan orang sampai 4 jam. Pasti lebam itu terjadi di bagian depan jenazah. Ojo kaget lek ono jenazah, waktu urip kok putih, waktu mati kok gosong ireng. Karena bisa jadi dia meninggalnya karena tengkurap. 2 jam aja dia sudah membiru dia punya wajah. Jelas ya, terjadi lebam jenazah. Yang kedua, munculnya kaku jenazah. Jenazah itu akan mengalami kaku. Itu 2 jam setelah dia meninggal. Sampai 6 jam. Dan kaku itu akan lengkap selama 6 jam dan akan lemas kembali setelah 18 jam. Ini dialami sama jenazah. Makanya begitu jenazah meninggal, kita ikat. Mumpung durung kasep, kalau sudah kaku, ini mulut tidak bisa ditutup kan tambah setengah mati. Jadi kita ikat. Mata misalkan baru meninggal dia terbuka, kita tutup. Tidak apa-apa, misalkan kita kasih pemberat sedikit atau apa supaya dia tutup. Mumpung belum kaku. Karena kalau sudah kaku, ya kesulitan. Tapi subhanallah apa yang kita alami ini, setiap kita ini memandikan jenazah kaum muslimin, meskipun jenazahnya kaku, tatkala kita siram dengan air ini subhanallah biasanya kebanyakan lemas kembali. Ini keistimewaan jenazah kaum muslimin. Jelas ya? Lalu setelah kita mengikat rahangnya, boleh antum mensendekapkan tangan jenazah seperti orang sholat seperti ini. Mazhab Syafi'iyah memperbolehkan. Yang sunnah bagaimana? Yang sunnah adalah menyamping. Ayo, bingung ini. Tukaran di masyarakat. Yang sunnah itu menyamping, bukan bersendekap. Tapi mazhab Syafi'iyah memperbolehkan untuk bersendekap seperti orang sholat. Jadi apa? Dua-dua boleh. Ojo eker-ekeran gara-gara sendekap apa tidak. Nah, kasusnya antum bisa lihat kondisi jenazah. Kalau jenazahnya keluar dari rumah sakit sudah 2 jam, posisi dari rumah sakit sudah bersendekap seperti ini, jangan antum paksa untuk diluruskan. Nanti potol, antum dosa besar. Demikian pula jenazahnya kalau sudah menyamping, jangan antum untuk paksa untuk bersendekap. Dua-duanya boleh. Jelas ya? Berikutnya adalah letakkan di bagian perutnya sesuatu pemberat setelah jenazah meninggal supaya banyak kotoran yang keluar. Apalagi kalau jenazahnya masih dimandikan agak lama. Supaya apa tujuannya? Kotorannya banyak keluar. Menutup seluruh tubuh jenazah dan melepaskan seluruh pakaian jenazah. Antum kalau ada orang meninggal di rumah, ojo ngenteni tukang ngadusi buka kelambine si mayit. Setelah meninggal, antum lepas pakaiannya. Kalau mungkin antum sisakan mungkin underpad takut khawatir ada kotoran yang keluar, tidak ada masalah.
Karena roh itu keluar, apa yang dialami jenazah? Tubuhnya anget, panas. Orang kita ndak mayite awake panas. Ono sing sudone mati api, ono sing sudone mati ndak kena. Padahal ini memang roh keluar tuh setiap roh keluar tuh mesti mengalami hal seperti itu. Anget tubuh jenazah itu mesti panas. Nah, oleh karena itu lepas baju jenazah, tutupi dengan kain. Karena dia mengalami itu, panas di tubuh jenazah. Berikutnya adalah mensegerakan merawat jenazah, mulai memandikan dan memakamkan. Di masyarakat kita ini kadang-kadang senang menunda-nunda proses pemakaman jenazah. Sik ngenteni anak itu ke Australia, ke Amerika sedina sewengi. Ya Allah, antum datang ibu ente, abah ente tidak hidup kembali. Saiki zaman canggih wis fotoan, video call iki abah. Wis yang dibutuhkan mayit itu apa? Doa. Yang dibutuhkan yang hidup warisan. Nah, di situ yang dibutuhkan orang mati itu doa antum, bukan terus antum datang nanti doanya dihapus orang itu. Tidak, segerakan, jangan menunda-nunda untuk kematian. Sik enteni misanane, ya Allah akhi, anak wis mlumpuk kabeh sik enteni misanane. Alas berangkatan sudah. Tidak ada kepentingan. Kenapa? Segerakanlah penyelenggaraan jenazah, karena apabila jenazah itu orang soleh, maka kalian telah berbuat baik untuknya. Tapi kalau dia jenazah yang bukan orang baik, maka agar kalian segera melepaskan benda berat di pundak kalian. Masih wong ndak apik lho, cepetan kon kuburan. Supaya apa? Antum kan bakal mikul. Lah mari. Karena jenazah itu tatkala kita pikul, lho, ngomong apa ndak jenazah iki? Ngomong. Cuman kita tidak diperdengarkan sama Ta'ala. Aina yakhabun. Aku hati kon go nang ndi? Ini kalau jenazahnya orang ndak baik, ketakutan dia. Tapi kalau dia orangnya baik, cepetan aku menghadap Robku. Kenapa? Kematian itu adalah kenikmatan yang terindah bagi orang mukmin. Putus hubungan dunia wis, tek, lega wis. Ya di dunia itu mau. Sudah menghadapi alam barzah. Alam barzah itu adalah alam pemisah. Tembok barzah itu tembok pemisah antara alam dunia dengan alam kubur. Wis mangkane kubur cidik abahe. Terus ente pikir nanti abamu terus majelasan ta? Cidinomi terus enggak ya akhi, enggak ada sudah. Kemanapun dikubur, di mana dia meninggal ya sudah. Orang meninggal di Mojokerto, kon go nang Jakarta, ambulan itu 5 juta. Di kono larang, tambah mersulit. Sekian, ambun di sini sama aja dikubur di mana? Rasulullah waktu meninggal di rumahnya, ya situ dikubur, ya itu menjadi tempatnya Rasulullah sampai sekarang di Masjid Madinah. Di Raudhah, itu ya Rasulullah di situ. Dikubur di situ, di kamarnya Yesus di Raudhah itu sudah kamarnya Rasulullah. Ya. Siapa yang mandikan jenazahnya Rasulullah? Ada yang tahu? Ada 7 orang itu yang mandikan itu. Sayyidina Ali. Ya, terus pamannya. Sama kedua putranya. Fadil dan Utsman. Ada 1 nama budaknya. Siapa? Syukron Maula. Makanya tim kita yang di Al-Afkar Amalillah, tim jenazahnya kita namakan Syukron. Ya monggo, terima kasih tidak apa-apa. Tapi Syukron itu adalah salah satu sahabat budaknya Rasulullah yang ikut proses merawat jenazah Rasulullah. Jelas sampai di sini? Segerakan memakamkan dan memandikan jenazah. Sudah ya? Berikutnya segerakan melunasi hutangnya. Makanya sebagian di kuburan itu ada ustadz mengatakan urusan adami. Apabila ada almarhum ada urusan piutang, selesaikan cepetan sama keluarganya. Ya, karena jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung. Ada satu riwayat mengatakan ada seorang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Dia meninggal, minta dihidupkan lagi, jihad loh, mati loh. Apa jaminan nih? Surga. Tidak ada lagi jihad terbesar itu ya jihad nyawa. Sampai 3 kali, tapi dia masih punya hutang. Nanggung kemana? Terkatung-katung. Jadi antum kalau keluarganya meninggal, cepat selesaikan utangnya. Saudara, orang tua, iya, ojo bingung mbek warisan, utangnya tidak akan bayar. Faedah indilaan. Sakno mayite. Ruwana ben tak entekno pisan duwe. Orang kita itu begitu kan ya. Gelem warisan tapi tidak membayar utangnya. Jangan ya akhi. Itu saudara antum. Itu keponakan antum, itu orang tua antum. Dan ini perintah, selesaikan hutangnya. Kalau perlu sebelum jenazah dibawa itu selesaikan hutangnya.
Jelas ya? Lalu berikutnya adalah tidak diperbolehkannya menangisi si mayit. Diperbolehkannya menangisi si mayit, yang dilarang itu adalah meratap. Antum sedih. Rasulullah tatkala putranya Ibrahim meninggal, Rasulullah bercucur air mata. Tapi tidak kayak orang kita ini, nangisnya gerak-geru, histeris, semaput, kayak minyak, bangun semaput lagi. Seakan-akan antum tidak percaya bahwa ini ketentuan Allah. Hadam maut ini takdirnya Allah, maktub al-haq. Benar? Jangan sampai meratap. Ini terutama ibu-ibu, sampai meratap yang berlebihan. Ini dilarang. Karena tangisan keluarganya itu, si mayit itu akan disiksa sama malaikat. Karena apa? Tangisan keluarganya. Nangis yang wajar. Ya, sedih tidak apa-apa. Tapi jangan sampai meratapi. Baik, sekarang kita lanjutkan bab yang ada di situ. Ya. Lalu jenazah ini mau dimandikan. Siapa orang yang utama yang memandikan jenazah? Yang utama adalah keluarganya. Makanya antum hadir di sini, minimal antum sudah punya gambaran, nanti tinggal praktek di rumah, antum bisa. Keluarga antum punya ada jenazah, antum minimal yang memandikan. Kenapa keluarganya? Karena di jenazah itu ada aibnya jenazah. Antum mandikan jenazahnya abahnya antum. Tidak mungkin antum ceritakan ke orang-orang. Anak mau ngadusi abahku betul hada. Tidak mungkin. Tapi kalau orang lain bisa jadi. Kalau orang lain bisa jadi. Yang kedua adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit tatkala masih hidup. Misalkan anak sohibnya Pak Alek. Ya, anak pesan sama anak punya anak. Abi kalau meninggal nanti Pak Alek suruh mandikan. Boleh. Asal apa? Pak Alek yang kita tunjuk tahu hukum dengan dan tata cara memandikan jenazah dengan baik. Atau yang ketiga, orang yang dipercaya ditunjuk oleh pihak si mayit, misalkan mudin atau pengurus masjid yang biasa mengurusi jenazah, boleh. Ya. Lalu syaratnya orang mandikan jenazah itu apa? Yang pertama adalah muslim. Jenazah kaum muslimin yang memandikan adalah orang muslim. Orang non muslim tidak boleh memandikan jenazahnya kaum muslimin. Itu terjadi, Pak. Di satu kota terjadi. Di daerah yang memang muslimnya sedikit, orang non muslimnya ikut membantu memandikan jenazah. Itu dilarang. Lalu orangnya harus berakal dan baligh. Jadi kalau ada gangguan kejiwaan tidak boleh mandikan jenazah. Kalau masih anak-anak belum baligh tidak boleh mandikan jenazah. Berniat untuk memandikan jenazah. Orangnya harus jujur dan soleh. Ini syarat orang mandikan jenazah ya. Nanti takmirnya ini kalau menunjuk orang, ini syaratnya penting ini. Orangnya harus jujur dan soleh supaya dia bisa menjaga lisan. Terpercaya, amanat dan mengetahui hukum tentang memandikan jenazah. Dan mampu menutup aibnya jenazah. Kalau orangnya suka begini, suka adu-adu, suka ngegosip, jangan jadikan petugas jenazah. Orangnya tidak sholat, jangan jadikan petugas jenazah. Nanti ini aibnya diudal ini. Jenazah ini, kasihan. Karena memang syaratnya dia harus orang soleh. Kalau orang soleh insya Allah orangnya sholat. Orangnya amanah, jujur. Insya Allah dia tidak akan mengucapkan apa yang dia lihat terhadap jenazah. Kenapa? Antum tahu fadilahnya orang mandikan jenazah. Di dunia Allah kasihkan 40 kebaikan buat antum. Dengan syarat apa? Diam. Tidak membuka aibnya jenazah. Tidak berharap apapun dari manusia. Dan nanti di akhiratnya apa? Kenikmatan yang ente dapatkan. Tidak ada kenikmatan kita di surga nanti ini. Kecuali satu, yang paling besar. Diperlihatkannya wajahnya Allah. Buat orang yang memandikan jenazah. Tak kepingin diko. Ayo ngomong. Itu baru mandikan. Orang yang mengkafani jenazah akan diberikan sundus. Sundus itu apa? Sutra yang tipis dari surga. Sama istabrok. Sutra yang tebal dari surga. Buat orang yang mengkafani jenazah. Lu antum nyolatkan ngiringi jenazah, nyolatkan 1 kirot. 1 gunung Uhud emas pahalanya. Antum ikut memakamkan 1 kirot antum dapatkan. Ya kan? Baru proses. Apalagi orang yang merawat jenazah tadi. Syaratnya menjaga aibnya jenazah dan tidak berharap apapun dari manusia. Hatta syukron. Hatta terima kasih. Tidak usah harap. Makanya tatkala orang-orang meninggalkan jenazah itu diucapkan ya khair syukron ya akhi jazakallah la syukron al wajib. Ini sudah kewajiban. Karena ini memang kewajiban ngurus jenazah ini. Ya.
Apalagi antum yang membiayai biaya pemakaman. Antum yang belikan kain kafan. Dan iya gede nih. Ojo kon simpen duit nang bank. Akhirnya banknya kalau hilang duitmu. Itu kalau kain kafan, itu kalau ambulan. Itu kalau biaya pemakaman. Gratiskan untuk umat. Pahalanya besar, Pak. Nggak iso ganti situ patungan, nggak apa-apa. Karena apa? Pahalanya besar ini urusan jenazah ini. Di sini. Jelas ya? Taib. 10 menit lagi kita akan praktek ya sampai setengah 10 ya. Lalu orang yang memandikan jenazah laki-laki itu siapa? Ini yang sering terjadi di masyarakat kekeliruannya ya. Untuk jenazah laki-laki yang memandikan adalah orang laki-laki. Apakah orang perempuan boleh mandikan jenazah laki-laki? Tidak boleh. Kecuali satu orang. Siapa? Istrinya. Anaknya, ibunya tidak boleh. Jelas? Ada jenazah meninggal laki-laki. Yang mandikan orang laki-laki. Orang perempuan yang boleh istrinya. Anaknya, neneknya, ibunya tidak boleh. Duh, kok iso ngono? Ya, Islam aturannya begitu kok. Demikian pula dengan jenazah perempuan. Yang memandikan adalah orang perempuan. Orang laki-laki yang boleh siapa? Suaminya. Anaknya laki-laki tidak boleh. Dulure tidak boleh. Kenapa? Di situ ada aibnya jenazah. Antum yang tahu di punggungnya antum ada panus apa? Tak mungkin anakmu. Pokoknya untuk kamar harus kelambian kasarannya. Tapi ada bojo, ero kabeh. Di situ. Itu gambaran paling mudahnya seperti itu. Jelas ya? Loh, anak iki cuman nyiram tok iki. Iki umi anak ini meninggal, anak cuma nyiram tok. Iki mayit duduk widodaren, duduk kemanten. Iya, pakai siram-siram enggak. Nanti tungguin selesaikan, nanti waktu dikafani, antum lihat ate nangis nangiso sakarepmu. Yo, ati kon ambung wong tuamu ambungan. Ati air mata sih menetes kena jenazah, ndak apa-apa. Antum kalau meneteskan air mata kena jenazah, ndak apa-apa, ndak najis, air mata itu ndak najis. Ya, cuman ojo terus wong gerak-geru kabeh geruduk air mata ngambungi mayit wong 40, raine mayit itu sudah karu-karuan. Nah, gitu loh. Ya kan? Jadi air mata menetes, orang kita kan begitu. Ojo kena mayit bayi motoi, engko mayite gak iso diangkat. Lho, ana pemberati ta mayit iki? Anda pernah lihat jenazah tidak bisa diangkat? Tak ono, semua diangkat semua. Itu hal-hal tahyul seperti itu. Jelas ya akhi ya? Jenazah laki-laki, orang laki-laki kecuali suami istri yang boleh. Anak orang tua tidak boleh. Kecuali jenazah anak-anak yang belum balik. Ada pendapat yang mengatakan di bawah 7 tahun atau di bawah 9 tahun. Itu kalau jenazah laki-laki orang perempuan boleh mandikan. Ada anak perempuan meninggal umur 5 tahun, anak mandikan boleh. Meskipun bukan keluarganya, tidak ada masalah. Karena dia masih belum akil balik. Jelas. Ini yang terjadi di masyarakat kita ini kelirunya seperti ini loh. Duduk kita aja kadang-kadang sak kampung melok ngadusi. Ya, ini kekeliruan seperti itu ya. Lalu berikutnya ada tinggal sedikit lagi. Kapan sebaiknya memandikan jenazah? Memandikan jenazah usahakan 4 atau 5 jam sebelum jenazah itu dimakamkan. Supaya apa? Supaya bersih, kotorannya banyak keluar. Supaya jenazah itu tadi dimakamkan, dia menghadap Robnya ini dalam keadaan bersih, wangi. Antum kalau walimah, mari maghrib, kira-kira adusnya isu apa beduk? Ayo. Asar kati maghrib. Supaya apa? Yo eman minyak wangi haki, kelambiku disetrika cek dak lungset. Sama, jenazah itu perlakuan seperti orang hidup. Prosesnya seperti itu. Kalau antum sekarang mandikan hari ini, malam meninggal, antum mandikan malam, tapi di kuburnya dohor, antum begitu angkat jenazah, pasti belakangnya keluar kotoran. Wong antum tidak ganti baju 1 hari aja peliket kok, apa mana mayit? Apalagi mayit itu punya penyakit yang bagian dalam, pecah, empedunya, hatinya atau apa, pendarahan di dalam blooding, bau. Dan jangan kaget. Kalau ada jenazah setelah antum mandikan masih keluar kotoran dari belakang itu. Makanya kita antisipasi dengan underpad ini. Kenapa? Ya sudah seperti itu lazim. Ada jenazah yang kadang-kadang meneteskan air mata ya. Ya itu mungkin kita berhusnudonnya dia mungkin matinya baik. Tapi hal itu sudah memang terjadi sama jenazah. Kenapa? Karena nahan ruh waktu sakit, waktu keluar. Terus ada memang dari dirinya sendiri memang keluar karena sakitnya. Ya, tapi yang nggak boleh kita ada bersuudzon. Taib ya. Jadi 4-5 jam.
Jadi kalau misalkan dikubur dohor jam 8 cukup, mandikan jenazah itu paling lama 1 jam. Laki perempuan paling lama 1 jam. Jam 7 jam 8. Loh, mau disucikan nanti biar bisa disolati ya, nanti sholatnya nanti setelah dimandikan. Nanti kan mau sholatkan di masjid rame-rame. Kecuali kalau malam ini antum mau kuburkan ya cepat dimandikan sekarang apa-apa. Di situ. Jangan menunda-nunda. Atau jangan maksudnya terlalu lama untuk memandikan jenazah ini. Sekarang ini pagi jam 9 meninggal. Antum kubur asar, ya dohor itu sudah bagus dimandikan supaya fresh. Tapi dikubur besok, jangan mandikan besok. Gitu loh. Karena apa? Khawatir terhadap jenazahnya. Terus jumlah orang yang mandikan, lah ngadusi mayit iki ojo akeh-akeh. Misalkan mudine situ nanti kan dibantu sama keluarganya 2-3 orang. Nanti kalau terlalu banyak orang kabeh sak omah melok wong 10, ruangan mandikan jenazah ini kecil, Pak. Akhirnya apa? Mudine semaput, kekurangan oksigen. Atas ditutup, kanan kiri ditutup. Kalau mandikan jenazah itu kita harus tertutup ya. Jangan sampai terlihat nanti ada gedung tinggi orang melihat jenazah, harus tertutup. Dan sekelilingnya ditutup, harus jaga. Tidak boleh orang keluar masuk seenaknya, tidak boleh. Di situ. Berapa kali jenazah itu dimandikan? Jenazah itu dimandikan 1 kali. Jadi kalau ada antum orang Mojokerto misalkan meninggal di Surabaya karena kecelakaan sudah dimandikan, disolatkan, sudah sampai sini jangan dimandikan lagi. Kalau antum mandikan lagi, antum akan mengulangi 2 kali. Karena harus ganjil 3 kali. Nah saja gak dirong jam, antum kesel jenazah mana, lu kesel mana? Gak dikubur-kubur di sini ya opo, dicuci tok. Terus mana cukup ngadusi jenazah sekali. Kalau mungkin terjadi kain kafannya kotor, antum ganti tawak. Ya. Jadi mandikan jenazah itu sudah 1 kali, jangan diulangi lagi. Kalau antum ulangi nanti menjadi 3 kali. Harus ulangi 3 kali, harus ganjil. Mandikan jenazah itu seperti itu. Disunahkan untuk membiayai dari harta si mayit. Kalau si mayit punya harta, ambilkan dari hartanya ya untuk membiayai dia biaya pemakaman, misalkan bayar kuburan, kain kafan, ambilkan, itu sunnah. Untuk petugas yang akan memandikan jenazah disunahkan untuk berwudu. Dan setelah selesai memandikan jenazah disunahkan untuk mandi besar. Ya, terutama petugas yang terlibat aktif langsung itu disunahkan setelah mandikan untuk dia mandi besar. Taib. Yang terakhir, ini yang terakhir, waktu dilarang untuk memakamkan jenazah. Ada waktu-waktu yang dilarang memakamkan jenazah. Kapan? Yang pertama, syuruk. Matahari mau keluar, menjelang mau duha, syuruk setengah 6 jam tidak boleh. Ente tunggu nanti sampai jam 9. Betul-betul matahari sudah kelihatan. Ya. Yang kedua, menjelang duhur. 5 menit menjelang duhur ada tidak boleh. Antum tunggu nanti ba'dal duhur. Sama yang terakhir, menjelang maghrib. Syuruk mana ya? Maghrib itu tidak boleh. Nanti, mendingan habis maghrib atau habis isya kalau dimakamkan malam. Kadang-kadang orang nggak ngerti itu, kadang-kadang menjelang maghrib. Saya pernah jalan tuh maghrib kurang 2 menit orang bawa jenazah ke kuburan. Nah ini karena mungkin mereka nggak paham. Ya, Thayyib, itu adalah materi yang bisa Anda sampaikan. Sudah setengah jam lebih. Sekarang kita belajar langsung praktek memandikan di depan ya. Nanti sekaligus ada yang perlu ditanyakan langsung ditanyakan waktu selesai proses memandikan. Anda minta tolong panitia ini bisa dibawa ke depan ya. Anak nggak pakai hazmat ya, panas ya bola nih. Biasanya hazmat dulu baru kain ini ya, karena panas. Cuman seperti inilah. Terus maskernya dan pakai biar mudah untuk ngomongnya ya. Sapa ki kain kafan itu jerune ono kain anduk cilik-cilik gono gini ya. Jadi kain atau sak gono kain kafan enggak apa-apa lah. Ini jenazah sudah dalam keadaan telanjang ya. Sudah telanjang, sudah kita lepas pakaiannya sebelum dimandikan. Ini dia ditutupi sama kain ya, kita ibaratkan seperti ini ya. Lalu
sudah kita bawa ke tempat untuk memandikan seperti ini. Ya, sudah telanjang dia ya. Taib. Batas auratnya untuk jenazah laki-laki itu di atas pusar seperti ini sampai di lutut. Ini batas auratnya laki-laki. Dan kita tidak boleh melihat auratnya jenazah meskipun itu orang tua kita. Ya. Jelas ya? Kalau auratnya jenazah wanita itu mulai di atas dada sampai di bawah lutut. Juga tidak boleh kita melihat. Nanti caranya kita main tangan masuk. Tidak dibuka begini, tidak boleh. Ya. Taib. Coba keluarkan tangannya. Misalkan jenazah ini tadi dari rumah sakit. Dia masih ada bekas infus biasanya ya. Ada bekas infus. Ada luka-luka biasanya. Di tangan yang kecil-kecil yang pakai plester itu. Seperti ini. Ya. Bekas infus ya. Melepasnya bagaimana? Kita ambil air. Jangan langsung ditarik begini. Nanti takutnya kalau jenazahnya tua, kulitnya ikut terkelupas. Pakai air disiram seperti ini. Pelan-pelan. Ya. Pakai air pelan-pelan. Dan biasanya bentuknya apa? Hansaplas ya. Nah, untuk bukanya seperti itu. Ya. Ini cara untuk melepas yang ada bekas hansaplas di tubuh jenazah. Kalau jenazahnya misalkan di rumah. Karena orang tua di rumah dia pakai kateter. Ya. Seperti ini. Maaf, ini kan masuk ke dalam kemaluannya. Tatkala masukkan ke dalam kemaluannya itu mempermudah dia pakai gel. Nah, ini tempat air seninya. Misalkan kita menemukan jenazah seperti ini di rumah pakai kateter. Loh, dalam perawat, dalam apa yang tidak bisa melepas. Bagaimana cara melepaskannya kateter? Kita keluarkan dulu air seninya, kita buang. Di sini ada pembuangannya ya. Kita tekan seperti ini, nanti dia keluar sampai bersih, selesai. Nah, ini kateter kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kita tarik begini, dia tidak akan lepas. Jadi kita butuh spet. Yang 10 cc seperti ini. Nah, di sini kan ada satu lubang. Nah, ini yang kita masukkan. Kita sedot, kita keluarkan dulu cairan yang ada di dalam. Ini keluar cairannya, baru kita tarik pelan-pelan. Ini jenazah laki-laki, perempuan sama. Baru bisa kita tarik. Tapi kalau kaca ini belum kita tarik, kesulitan kita mendal. Akhirnya apa? Bingung. Wes digonting, cedik, masuk dia ke dalam. Sakit. Jadi butuhnya spet. Keluarkan air seninya, kita keluarkan cairannya, kita sedot, pasti keluar. Baru kita tarik pelan-pelan. Ini kalau jenazahnya menggunakan kateter. Jelas ya? Lalu bagaimana kalau jenazahnya ini misalkan habis operasi jantung, gagal jantung. Di sini ada bekas jahitan, ada apa? Perban. Ya, enggak usah antum buka. Nanti antum buka terjadi pendarahan, antum enggak bisa menghentikan pendarahannya. Kebingungan, antum bukan dokter. Jelas? Bagaimana kalau mulutnya ini ada gigi pasangan? Biasanya sebelum meninggal biasanya dilepas. Kalau itu terjadi, antum merasa bisa membuka mulutnya dan tidak merasa sakit jenazahnya, antum ambil, tafadhol. Tapi kalau enggak, ya sudah biarkan. Gigi emas, gigi pasangan, ya sudah, biarkan rezekinya dia mati pakai gigi emas. Ya, nanti katanya enggak boleh. Nah kalau enggak boleh, bagaimana kalau dia habis kecelakaan pakai pen? Masa masuk kita bedah? Nah kalau perempuan bagaimana dia pakai spiral? Masa harus kita ambil? Enggak, yang logis aja. Jenazah kondisinya seperti ini, ya wis tanda ngono kok ngene, iso macam-macam. Ya, bulu-bulu ada keteyak, bulu kemaluan, enggak usah antum bersekerok. Nanti kan antum kerok kan malah kelihatan auratnya. Kita sangat menjaga aurat jenazah. Jelas? Sikile putul. Kecelakaan atau kena diabetes, enggak apa-apa. Biarkan nanti kita mandikan seperti semula. Setelah selesai baru nanti kita kasih serbuk kapur barus, lalu kita bungkus pakai underpad supaya enggak keluar darahnya.
Tidak apa-apa, sudah. Jenazah kok ini, wis kok ini kita ndangono. Ya, sudah posisi seperti ini kita regangkan. Ini tempat memandikan jenazah yang bagus. Ada bantalan, ya. Ini bisa dibuka, jadi bolak-baliknya enak. Kalau posisi ke sini tidak khawatir jatuh. Ini bagus model seperti ini. Usahakan selang air langsung ke got. Jangan selang air ke kampung, nanti orang-orang takziah kelihatan. Di situ ada kotoran warna-warni atau apa, jadi aibnya jenazah. Benar Pak ya? Ya, oke. Tidak ada baca-bacaan khusus. Kita tadi sudah berniat untuk memandikan jenazah. Kita mulai dengan bismillah. Tahapan memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, membersihkan hadas. Yang kedua adalah wudhu. Yang ketiga adalah mandi. Sudah, selesai mandi, ya langsung ngafani. Tidak usah diwudukan lagi. Wudhunya di depan. Ada sebagian setelah itu diwudukan lagi. Berlebihan. Tidak ada. Mandi itu adalah hadas besar. Masa sing gede kalah mbek sing cilik? Ya, antum kalau janabat mandinya di depan apa di belakang? Sama, jenazah seperti itu. Sudah terjawab ya? Oke, sudah kita niatkan. Nah, ini biasa jenazah ini yang kain penutupnya ini biasanya dia pakai sarung atau apa ya. Kita tutupkan seperti ini. Sudah? Posisinya jenazah sudah bagus seperti ini. Kita lihat ini pantatnya pas gantung. Karena ini orangnya hidup, dia ngerasakan sakit, tadi enak berpangku di, kayak gini ya. Aslinya ini pantatnya lubangnya harus gantung di antara 2 bantalan. Supaya apa? Kita membersihkannya mudah. Kalau dimiringkan mudah, langsung kotoran itu turun. Ya, taib. Kita mulai ya. Coba jenazah posisinya seperti ini. Kita anggap dia menyamping, lalu kita ambil sabun untuk mengurut perutnya jenazah. Kita kasih sabun. Ini misalkan sabunnya ya. Nggak usah tak sabun bener, kasihan ya. Kita mempermudah supaya nggak sakit. Lalu kita setengah dudukkan seperti ini. Makanya nanti ada yang bantu 2-3 orang seperti ini. Kita urut dengan lemah lembut. Sisi kanan, sisi kiri, atas. Makanya itu tadi gantung. Karena begitu itu urut begini, ya keluar. Kasusnya sekarang, jenazah ini misalkan seminggu di ICU tidak makan. Kira-kira ada kotorannya? Tapi mari kena sego pecel mati ya metu kacangnya sak kelontongan kabeh itu Pak. Sak gubis-gubisnya keluar semua. Iya, oh saya ini pernah, maaf, orang baru makan soto kesedak mati. Saya mandikan sambelnya metu kabeh. Ya, masih baru saya anget. Tapi kalau dia seminggu di rumah sakit tidak makan, ya tidak keluar. Di situ ya. Sudah, kita urut kurang lebih 1 menit, kita kembalikan posisinya, lalu kita ambil kain waslap. Nah, waslap boleh seperti anduk. Kalau saya senengan waslap itu dari kain kafan. Wes sekali pakai buang murah. Itu kan larang ya 10.000 ya. Iki ini tak buang mari. Nah, kita ambil, kita kasih air sabun. Kita ceboki bagian belakang. Kita bersihkan bagian belakang seperti ini. Ya. Coba miring ke kiri sedikit. Misalkan kesulitan jenazahnya besar atau apa, monggo miringkan. Ya. Andaikan sampai terlihat aurat jenazah, ya 1 orang aja. Misalnya karena kesulitan dimiringkan, hanya ketokan, ya 1 orang aja. Yang utama itu, nah, untuk membersihkan seperti ini. Kalau posisi seperti ini, enak model begini bisa masuk. Ya sepertinya posisi saya di sini ya, untuk mudah tapi tidak apa-apa. Nah, lalu kita masukkan 1 jari kita ke dalam lubung jenazah, duburnya. Makanya saya senang pakai kain begitu apa. Begitu saya masukkan tangan saya dalam luburnya, tak lihat, tuh si kuning, berarti masih kotor. Lalu kita ambil, kita bersihkan. Kita bilas dengan air. Oh, si kuning. Oh, berarti masih kurang bersih. Ini kita cuci lagi dengan air sabun. Kita cuci, ya bersih. Kita kasih air sabun lagi. Kita bilas lagi bagian belakang. Insya Allah kalau yang normal 2 kali dia sudah bersih. Tapi kalau misalkan masih keluar, ya sampai maksimal, sampai betul-betul bersih. Waduh ini diurut lagi, enggak apa-apa duduk kan, enggak apa-apa diurut lagi. Enggak apa-apa. Jelas. Sampai betul-betul sudah bersih. Lalu ini kan yang sudah kita pakai, kita kasih air sabun, ya. Kita bersihkan. Lalu kita bersihkan bagian depan, bagian kemaluan. Kita siram seperti ini. Kita kasih air sabun. Kita gobrot tanpa melihat selangkangan-selangkangan. Kalau perlu maaf
kepalanya dia itu kadang-kadang kan keluar tul cairan. Nah itu kepalanya kita pelur sedikit aja untuk membersihkan supaya kena air sabun. Selangkangannya bersih, sudah. Ini kita cuci, kita siramkan, kita bilas. Sekali, kita ulangi 2 kali untuk nyabuni yang bagian depan. Belakang 2 kali, 3 kali cukup. Pokoknya sampai bersih. Misalkan kalau dia ini berpenyakit liver, nah kalau liver itu antum tekan, yang keluar bukan kotoran. Darah bosok, mambu, itu setengah jam, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana? Antum lihat sudah cukup, maksimal, sudah wis, apain kapas, sumpelen. Kita ambil kapas seperti ini, ya, 3, agak besar boleh, 3 biji, kita kasih air sedikit, kita sumpel lubang duburnya, 3 biji. Dengan tujuan supaya tidak keluar lagi cairan dari belakang. Boleh, segini boleh, lebih besar boleh. Masuk, tidak dikeluarkan lagi tuh, masuk sampai dalam. Di lubang duburnya. Sudah maksimal. Depan 2 kali. Apa itu? Ya pakai jari tangan kiri. Oh, terserah mau tangan kiri, mau ya jempol kegedean, sepanjangnya tengah ini. Iya, jempol kegedean nanti nangis di air itu. Nah, seperti itu. Jadi antum waktu membersihkan, waktu masukkan kain kafan seperti apa? Kain ini ya. Seperti ini, antum bersihkan. Nah, sudah wis, lihat gini kelihatan, jangan terlalu dalam-dalam. Dari pinggirnya aja bibirnya sudah kelihatan. Oh, masih kotor. Terus ada kasus lagi satu. Jangan kaget tatkala antum mengurut perut jenazah, nanti keluar cairan dari mana? Dari mulut. Kenapa bisa begitu? Wah, kotorannya betul dari mulut. Bukan. Bukan kotorannya naik terus pindah ke mulut. Bukan. Itu ada cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Kenapa? Berarti terjadi blooding di jenazah. Ada yang pecah. Entah livernya, entah empedunya, entah ginjalnya ini blooding di dalam. Itu keluarnya dari mulut. Kalau paru-parunya ditekan, keluarnya dari hidung. Bisa dari telinga. Jelas ya? Loh, kalau seperti itu bagaimana? Ya sudah, nanti sambil dibersihkan pelan-pelan. Nanti jenazahnya dimiringkan, sudah sampai semaksimal. Loh, kalau orang tua pas yang tadi anak ceritakan mulutnya terbuka, angkat. Nah, itu nanti kita ambilkan kapas. Kita ambilkan kapas agak besar, kita sumpel. Kita masukkan aja, kita sumpel. Nanti kita buang, kita ganti. Supaya apa? Dengan tujuan tidak banyak air yang masuk ke dalam mulut jenazah. Ojo digelonggong. Ada beberapa orang mandikan jenazah itu dimasukkan mulut, dikubur-kubur, dingin. Engkau disembur ente Melayu. Buang, oh puai kok sapi. Kadang-kadang lubang dubur. Kesulitan, akhirnya pakai selang disemprotkan, dimasukkan selangnya ke dalam perut. Habis itu ditekan biar keluar semua kotoran ini. Antum laksanakan semaksimal mungkin, ya wis iku. Atik dalam kotorannya tidak gelemet tuh, sudah bersih, ya sudah cukup. Ya, antum pakai gayung boleh, pakai selang boleh. Mana yang antum pakai? Kalau saya senang pakai gayung, seger, biur ya. Kalau selangnya betul kericik, ya tidak enak. Sudah, jenazah sudah kita bersihkan hadasnya depan belakang sudah kita sumpel. Ya, ini najis. Ini anak ganti, karena mau wudhu. Anak ganti baru ya, cuman enggak eneman, larang iki ya kan, tak ganti mana. Kita ambilkan kain baru. Nah, kita ambilkan kain baru untuk mengganti yang sudah pakai ini najis tadi ya. Kita tutupkan seperti ini kalau jenazah laki-laki. Nah, tutup. Lalu antum tarik ke bawah. Jangan tarik ke atas. Imronnya nanti ikut ke atas. Nah, jadi nanti ke bawah. Sudah, ini kita anggap kain yang masih baru. Apa selanjutnya? Wudhu. Ya, ini tadi membersihkan hadas ya. Sekarang wudhu. Ini jenazah yang normal. Wudhu seperti kita wudhu. Ayo cepat tangannya bersendekap. Kamu tidak ada dompet, HP tidak ada. Ini uang ya? Apa? Tidak ada. Sudah ngomong sama orang di rumah tadi ya? Ya. Sudah. Ini. Baru hebat ada jenazahnya bisa ngomong ya sini. Nah. Ya. Sudah. Wudhu. Tidak ada baca-bacaan khusus, kita sudah niat, sudah kita mulai dengan bismillah, ya sudah kita mulai bismillah. Misalkan tangannya bersendekap, kita siram. 1. Seperti kita wudhu, lemas saja tangannya. Kita bersihkan sela-sela jarinya seperti ini. Misalkan tangannya menyamping seperti ini, ya sudah, gantian. Kanan dulu, kiri dulu, sampai pergelangan. Sampai 3 kali. Ya, sudah yang kiri, 2 tadi ya, 3 kali, sudah, kanan kiri. Sudah, tangan. Lalu kumur. Nah, kumur bagaimana? Kita pakai isyarat, kita basahi bibirnya.
Kalau kita masukkan air kan tidak mungkin, ya. Bisa seperti ini. Lalu hidung, kita bersihkan hidungnya 3 kali ya. Lalu apa? Wajah. Mata pakai enggak? Hah? Mata. Habis hidung ya, iki kok wajah kan kena kabeh. Mata, hidung, mulut kan kena kabeh ya. Nah, seperti ini. Nanti ini airnya usahakan ada satu orang yang nahan kepalanya begini supaya tidak banyak air masuk, ya kan? Ini ya, saya anggap ada air ya. Coba tidur aja. Tidur. Ini ada airnya ya, saya anggap ada air ya. Pure. Seperti kita wudhu, telinga apa. Ambil air. Air ini ya, pure di mukanya. Apa? Loh, enggak urut. Lah mari hidung apa? Hidung? Hah? Hidung? Mari hidung? Ya, ini kan masih muka. Habis muka apa? Tangan dulu. Loh, tangan itu cuci tangan. Sampai pergelangan tangan. Bukan belum. Itu lagi gini ya. Seta. 3 kali ya. Sudah. Ya, wajah seperti kita wudhu ya. Telinga kita bersihkan. Kalau ada jenggotnya juga dibasahi juga ya. Lalu tangan. Ini sampai siku-siku. Seperti kita wudhu. 1, 2, sela-sela. Kalau kukunya panjang cukup dibersihkan aja, tidak usah dipotong. Khawatir nanti menyakitkan, terjadi luka. 3. Langsung kiri. Ya, sampai siku-siku. 2, 3. Antum kalau wudhu pertama pakai cuci tangan apa enggak? Kan dari cuci tangan dulu. Cuman enggak bisa cuci tangan sendiri, kita cucikan. Langsung kepala, rambut ya. Ini kita ambil air, kita buang, kita masukkan langsung ke dalam seperti ini. Langsung satu megang, satu kembali, ya. Megang satu, kembali langsung ke telinga kanan. Lalu ke kiri. Kalau antum langsung kanan kiri, dia tiba bluk ini. Jadi satu menahan. Ya, kanan, kiri. Sekali cukup. Tapi antum berkeyanan 3 kali tafadhol, ya. Langsung kaki yang kanan dulu. Dari atas. Sela-sela kaki ini kita bersihkan 2, 3. Langsung yang kiri. 1, 2, 3. Selesai bab yang kedua adalah mewudukan jenazah. Jelas? Yang terakhir adalah mandi. Ya, sudah wudhu. Kita siapkan mandi. Sunnahnya kita mulai dari sisi sebelah kanan. Ya. Supaya dapat sunnah kita mulai sisi kanan, selesaikan kanan dulu, baru kiri. Jangan nanti yang mandikan 2, kini gobel kanan, sing kono melok gobel kiri. Jangan. Supaya antum dapat sunnahnya, selesaikan kanan dulu, baru kiri. Tidak usah terburu-buru. Ya, mandi seperti kita mandi. Kalau kita mau mandi, pakai sabun apa dulu yang kita basahi? Kita basahi dulu. Langsung kita sabuni. Langsung kita bilas. Jenazah sama. Kita basahi dulu seluruh tubuhnya dari sisi sebelah kanan seperti ini. Ya, ini tidak boleh kelihatan. Ini pokoknya diangkat boleh seperti ini. Kanan, langsung kanan belakang. Miring, punggung. Selesaikan dulu kanan. Kita basahi dulu ya. Setelah itu, kiri. Kita siram. Kiri, kita siram. Langsung bagian kiri. Kita siram. Antum hitung 3, 5, 7 siraman atau seperlunya air. Ya. Siji, lurut, enggak usah, antum lihat dalam hati ya. Ya kan nanti mati kaget di apaan lagi, dihisap padahal di ya. Nah, seperti itu. Dan si mayit ini berbicara, Pak. Cuman kita tidak didengarkan. Wahai memandikan jenazah, mandikan aku dengan lemah lembut karena roh tatkala keluar ini aku merasakan panas. Jadi tidak boleh mandikan jenazah itu dengan kasar. Yang lemah lembut, sing romantis. Nah, lek anak tukang mandi sekarang ini ojo dadi tukang jenazah. Sana mayit itu kuasar ini jangan sudah. Yang romantis lemah lembut ya. Sudah, lalu anak biasanya menggunakan ini tadi kotor sudah kita buang ya sama sarung tangan ya, kita ganti yang baru ya. Langsung kita ganti yang baru, kita sabuni. Saya senengannya kalau nyabuni pakai wastaf seperti ini, kita kasih sabun. Ya. 1 orang ngeramasi rambutnya. Dikeramasi, dikerimbat. Yang 1 orang menyabuni, ini air sabun seluruh tubuhnya sisi sebelah kanan. Wajahnya ya, semua langsung sisi sebelah kanan. Sela-selanya ini dibersihkan, keteyak-keteyai, ya. Nanti sabunnya kurang, tambahin lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, dimasukkan. Kita dari awal masukkan tubuh jenazah tanpa melihat. Cuman tangannya kita orang ini gerayang toh. Ya, nah seperti ini. Kaki-kakinya ini. Nah,
Ini kalau bersihkannya sela-selanya seperti ini. Ya, kita angkat kakinya. Sudah, langsung kita balik jenazahnya bagian belakang. Kanan, belakang. Kita selesaikan, kita sabuni semua. Sudah kanan selesai, jenazah kita kembalikan. Langsung ambil sabun lagi, kita yang sebelah kiri. Nah, tangan-tangan, jari jemarinya ini kita bersihkan. Ketayak-ketayaknya ya. Kita masukkan jari kita ke dalam. Terus ke pahanya turun ke bawah, ke kaki. Setelah ini kita masukkan seperti ini kainnya. Kita angkat kakinya. Kita sabuni ya, ini pakai air sabun ya. Langsung punggung bagian kiri. Sabuni semua. Sudah selesai, jenazah ini penuh dengan air sabun. Langsung kita bilas. Di kepalanya kita bilas. Diangkat, biasanya di punuknya sini yang banyak sabunnya. Kita siram, kita bersihkan. Terus sampai di wajahnya kita bersihkan, ya. Langsung ini sebelah kanan kita bilas sampai tidak ada air sabun. Miringkan kanan dulu. Langsung setelah kiri. Miringkan kiri. Sampai air sabunnya bersih. Oh sikile si ono, awas si ono, siram mana gak apa-apa. Pokok bersihkan. Sampai tidak ada air sabun. Wis selesai memandikan jenazah. Sudah. Lalu kita ambil kapur barus yang sudah kita tumbuk tadi halus, ya. Ini kita masukkan ke dalam bak. Seperti ini. Kita kasih air kurang lebih 10 gayung. Dan ini sunnah. Kita air 10 gayungan gitu ya, kurang lebih ya, untuk bilas terakhir. Bilasan terakhir menggunakan air kapur barus. Itu sunnah. Kita masukkan semua, kita kasih air. Ya. Nanti kapur barusnya ini seperti ini ya. Ini air kapur barus yang sudah kita siapkan mungkin seperempat timba gini ya. Kita siramkan seperti kita bilas. Sisi kanan dulu. Ini air kapur barus. Sisi kanan belakang. Supaya kita dapat sunahnya. Habis ambil lagi air kapur barusnya. Sisi sebelah kiri. Langsung yang punggung sebelah kiri. Jenazahnya penuh dengan air kapur barus. Sudah selesai proses memandikan jenazah. Lalu kita ambil anduk kecil ya untuk mengeringkan tubuh jenazah. Yang pertama anduk, kalau jenazah laki-laki saya sedia 2 anduk. Yang kecil ini pertama untuk nutupi auratnya dia. Kita tarik seperti ini. Ya. Untuk nutupi auratnya. Kelihatan kemaluannya dia dari awal? Tidak. Kita jaga betul. Yang kedua kita pakai yang kain yang besar, pakai ihram. Ini kalau pakai ihram enak karena untuk mengeringkan tubuh jenazah itu lebih cepat kering karena dia keset. Nah, seperti ini. Wes. Cara nganduknya seperti ini. Ya, diangkat kepalanya, belakang-belakangnya, dikepel-kepel. Nah, dikepel-kepel. Enak ya? Konan salam 30.000 kon, ya. Nah, mandinya seperti ini, ya. Jadi dikepel-kepel begini seperti ini, sudah kering nanti dia. Nanti posisi yang bagian belakang, ini ditarik sedikit anduknya, jenazahnya dimiringkan. Ya, dimasukkan ke dalam belakang begini. Dikepel-kepel sampai kering. Setelah selesai ini dikembalikan jenazahnya, lalu sisi yang sebelah kiri. Untuk mengeringkan tubuh yang sebelah kiri. Miringkan masuk seperti ini. Ya. Sudah. Tekniknya kalau mau memiringkan jenazah, pegang lengannya. Satu orang cukup. Ini, tumpuannya di sini. Paling mudah. Misalkan kalau pas memandikan cuma 2 orang, jenazah gede. Kalau sekarang rewang kira, ngapa balik no? Pegang seperti ini. Tangannya silangkan begini, menang habis. Lep. Ini. Gampang kan? Nah, seperti itu ya. Sudah? Jenazah ini sudah kering ya. Sudah kita biarkan, kita ambil parfum. Kita ambil parfum yang non alkohol. Seperti ini. Ya. Waduh, jenazah itu wangi ya. Wangi. 7 tempat dia sujud. Daun sama hidung. Ya. Langsung telapak tangan. 2, 3. Lututnya dia. Apa harum ya? Enggak khusus ya? Iya, minyak wangi sembarang pokoknya semampu sing enak ya. 4, 5.
6, 7 ha? Kapur baru sih merek-merek bagus. Merek. Oh ya, itu lagi jeding pak. Sing putih-putih bagus iki lho, sing cili-cili. Akhirnya mah itu anu dipakai peceren tanya apa kayak gitu jeding. Sing gede-gede gak warna-warna jangan. Akhirnya LGBT nanti warna-warna ya kan? Jangan. Sudah 7 tempat sujud. Yang kapur baru yang putih-putih kecil-kecil lho. Merek bagus ya situ sampai deplok, halus dan ayak ante supaya benar-benar lembut. Sudah jenazahnya sudah siap untuk dikafani. Ini yang kita lakukan tatkala jenazah ini yang normal. Bagaimana jenazah itu yang biasanya mengalami kecelakaan, HIV, livernya besar, atau misalkan penyakit menular seperti yang kemarin terjadi musim COVID. Nah, itu yang dilakukan adalah sistem protokol kesehatan. Yang pertama adalah setelah jenazah ini ya, kita mulai dari awal ya, cuman kita persingkat. Nah, jenazah awal kan sudah melepas bajunya ya, sudah ada kain penutup seperti ini. Ya, tahapannya sama. Hadas, wudhu, mandi. Nah, jenazahnya belum kita apa-apakan ya. Nah, kita membuat air dari klorin 0,5%. Klorin ini kalau tidak ada di luar kita bisa pakai Baiklin. Disinfektan antum pakainya dari apa? Baiklin. Waktu zaman rame-rame ya. Wipol ya. Yang paling mudah kita Baiklin. Perbandingannya 1 liter Baiklin dengan 9 liter air. 1:9. Jadi kalau ininya 2,5 liter, airnya 22,5 liter. Kalau mau bikin 25 liter. Ini kita campurkan ke dalam air. Misalkan kita bikin ini 2,5 liter, airnya 22,5 liter. Kita bikinkan. Kalau makin banyak ininya tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kurang. Supaya apa? Tujuannya apa? Untuk membunuh bakteri. Jenazahnya begitu antum melihat begini, awalnya borok kabeh awak. Waduh, anda curiga lagi HIV. Lihat mulutnya begini, waduh, ini harus antisipasi, harus dengan sarung tangan yang double, APD harus antisipasi ya. Air keluarnya jangan keselokan, air ketularan sak kampung. Bikinkan kubangan dari tanah, masukkan ke dalam tanah. Airnya itu, selangnya itu. Kalau sampai masukkan ke selokan kecil, airnya nulari wong kampung. Ini berpenyakit menular. Dan ini yang dilakukan di rumah sakit seperti itu. Dibikinlah air dengan klorin atau Baiklin. Perbandingannya 1:9. Lalu jenazah ini disiram seluruh tubuhnya dengan cairan tadi itu. Seperti tadi ya, seperti kita bilas ya, kanan, dibalik, kiri, seluruh kiri, belakang. Seluruh tubuh jenazah disiram pakai air Baiklin. Lalu dibiarkan selama 10 menit, jangan lebih, jangan kurang. 10 menit. Supaya apa? Kuman-kuman virus bakteri tadi itu mati. Lalu berikutnya kita mulai proses untuk membersihkan hadas, mewudukan, memandikan, sampai terakhir tadi memberi parfum. Setelah ini sudah selesai, baru kita bungkus pakai plastik atau plastiknya biasa langsung di kain kafan atau inti plastik di sini bisa. Ini kalau jenazahnya berpenyakit menular. Jelas ya, airnya tidak boleh keselokan. Bikinkan kubangan, kedalaman berapa? 50 cm gitu, masukkan ke situ. Setelah jenazah ini selesai, antum kafani, sisa airnya tadi, ini kita siramkan ke seluruh peralatan yang sudah dia pakai. Termasuk ke saya. Baju-baju ini, sepatu ini kita siram pakai air Baiklin. Kalau mau dipakai lagi. Kalau dibuang seperti ini, nggak usah disiram, buang. Buang aja. Masker dibuang. Selesai. Ini untuk memandikan jenazah yang berpenyakit menular. Wis, saya kira antum ganti baju. Habis ini dikafani ya, gantian. Sekarang apa itu? Iya, kan sudah disiram air Baiklin. Lalu acara berikutnya di hadas, bersihkan hadas, wudhu, mandi sampai terakhir baru di kain kafani. Sama, cuman perbedaannya hanya di awal dan perlengkapan yang sudah kita pakai ini harus kita sterilkan lagi. Air tidak boleh ke selokan, harus ke kubangan tanah. Wis, sekarang ada yang mau tanya silakan. Apa? Yang tadi kena penyakit menular itu ya. Dari awal sampai akhir pakai air. Enggak, air biasa. Air Baiklinnya ini pertama aja untuk membunuh kuman. Selanjutnya ya air biasa. Kalau antum pakai bidara ya sediakan satu tempat untuk bidara. Kalau tidak ada sudah pakai sabun. Gitu. Jadi air Baiklinnya itu pertama aja. Ya. Ayo siapa yang kurang jelas? Ya Pak. Mereka jadi memastikan tanpa memberikan air tapi hanya
Maksudnya? Nggak sampai dirujuk. Tidak digerojok, Iya, tidak sampai mengguyur, tapi hanya waslap. diwaslap, diseko. Apa mulanya mayit? Kenapa mayitnya? Ya mungkin ada sesuatu yang apa ya, membahayakan. Lah, malah membahayakan tuh malah harus disiram pakai Backlin supaya mati. Mungkin mayitnya punya HIV, luka-luka seluruh badan. Disiram dulu pakai air Backlin. Iya. Iya pertama kali sebelum apa-apa supaya mati. Ya kan? Kalau diseko akhirnya mayit tidak segar. Sama yang kemarin tak seko. Kalau seger adus mandi. Perlakukan mayit itu minta diperlakukan seperti kita hidup. Sama. Di situ dia kepingin segar. Cuma yang tidak boleh menggunakan air hangat. Air panas tidak boleh. Itu makruh, hindari. Anda anak punya apa ini biasa kalau mandi pakai air hangat. Urip, mati wis gak ono. Terkecuali situasi udara memang sangat dingin. Nah, masuk akal. Jadi apa-apa yang kita hadapi di jenazah ini, oh ini memang tidak bisa begini. Ya, mau apa lagi harus begini. Antum yang lebih tahu. Antum menghadapi jenazah, ya antum yang lebih tahu tentang kondisi jenazah. Itu yang antum lakukan. Dan tidak salah. Dan anak lupa tadi, tidak anak wudukan. Anak lupa tadi, tidak anak bicara parfum. Antum lupa. Mau bilang apa? Ya sudah, tetap tidak mati digedok mana, di wudhu mana, tidak mungkin. Ya kan? Sudah, seperti itu. Oh lali ngasih minyak wangi, sudah tidak ada masalah. Jelas? Ayo, siapa lagi yang mau tanya tentang memandikan? Disebutkan ada yang hadis itu kan mandikanlah dengan 3 kali Siraman. atau 5 kali. Ya, itu yang dimaksud yang bagaimana? Terus Jadi yang kedua ada pendapat tentang mewudukan. Itu ada yang diwudukan sebagaimana yang tadi dilakukan. Ada juga yang dimulai dari anggota wudhu karena di redaksi hadis disebutkan bahwa mulailah dari anggota wudhu dan yang sebelah kanan. Ya, mohon dijelaskan. Jadi hadis yang mengatakan bahwa mandikanlah dengan 3, 5 atau 7 siraman seperti hadisnya Rasulullah tatkala putrinya meninggal ya kepada Ummu Atiyah dengan daun bidara. Nah, itu maksudnya 3 kali, itu tadi. Itu siram 1, 2, 3 dalam hati. 3 siraman atau 5. Ada yang sekali, jering 2 kali. Jadi pokoknya selama mandikan jenazah cuman langsung 5 gayung. Jadi sekali dia siram. Grek. Dia biasa kalau di orang Bangladesh itu pakai agak besar tempatnya ini, disiram langsung. Sekali. Di waktu mandi. Seperti itu. Ya. Atau seperlunya air. Kenapa? Karena perintah itu lek banyune akeh seger, apa boleh pada ada banyu. Bagaimana? Tayamum. Tayamum bukan hanya 2, 3 atau 5, tayamum boleh kalau memang tidak ada air. Jelas ya? Jadi 3, 5 itu maksudnya 3 gayung seperti ini, atau selama proses itu dia menyiramkan air pokoknya ganjil. Atau seperlunya. Wudukan seperti orang sholat. Ada pendapat yang mengatakan bagian wudhu. Bagian wudhu mulai dari bagian wudhu. Bagian wudhu itu mana? Ya seperti wudhu itu. Tangan, wajah. Ya seperti kita wudhu. Itu bagian-bagian wudhu. Wudukan seperti orang sholat. Seperti kita berwudhu. Dan mulai dengan bagian-bagian wudhu. Makanya Anda bilang sunnahnya dari sisi sebelah kanan. Eman antum mendapatkan mandikan jenazah, tidak dapatkan sunnahnya. Sisi kanan selesaikan, sisi kiri selesaikan. Dan wudhu pun bagian kanan lebih didahulukan. Baik ya, jelas ya? Ada lagi? Ya, ayo. Kalau tadi setelah dimandikan, setelah prosesi akhir, kemudian keluar lagi dari sabilan misalnya, itu harus ulangi dari wudhu lagi atau diteruskan? Apa sabilan itu? Keluar kotoran? Oh ya. Jenazah sudah selesai, sudah antum wudukan, sudah antum mau kafani, metu kotoran nih, ya antum bersihkan. Loh, apa enggak dimulai proses lagi? Enggak usah. Yang keluar dari najis, yang keluar dari tubuh jenazah itu bukan najis, jadi tidak usah mengulang lagi dari awal. Atau kalau antum bersihkan, antum ganti, alas. Nah kalau antum ulangi lagi, wudhu lagi, mandi lagi, yuk berapa lamanya? Tapi kalau antum berkeyakinan, enggak, anak mau wudhukan lagi karena najis, tafadhol. Tapi enggak usah dimandikan, sekali mandikan itu cuma sekali. Cuman sekali itu rangkaiannya termasuk wudhu. Nah, seperti itu. Cukup dibersihkan aja.
Misalkan ada jenazah dari luar kota kecelakaan, sudah dimandikan apa? Ada darahnya, antum mau gantikan kafannya, antum tidak apa-apa. Antum mandikan begini, lu bang, kok keluar lagi bang ini kotorannya? Ya kotorannya dibersihkan. Antum ambil sabun, bersihkan lagi. Sudah selesai. Ada. Nanti Anda itu waktu ngafani. Terus keluar darah dari hidungnya, ya antum bersihkan. Nanti antum sumpel pakai kapas. Lu pakai kapas disumpel masih keluar karena memang dia blooding. Nah, saya punya trik, potongkan sarung tangan. Ini sintetis bahannya. Antum masukkan ke dalam hidungnya, antum tutup dengan kapas. Wes tak kira metu gede ini. Untuk menghentikan pendarahan. Ini kalau di rumah ya, bak mandi bocor, ya kan, sekelangnya ambilin satu. Tutup. Jok kresek ini. Wes tak kira melaku. Tak kira bocor, tak kira netes. Sintetis. Ini antum kalau mandikan, kalau menemukan jenazah mimisan tidak keluar tidak selesai, antum potongan sedikit masukkan ke hidungnya. Terus ambil yang baru tapi jangan dimandikan gaya sing anyar, terus kayak kapas. Sudah, insyaallah menghentikan pendarahan. Ya, bukan dengan kopi. Bukan kopi gawat jaluk gula, jaluk banyak panas, air ribet nanti. Ya, ayo antum tanya. Ya, ini yang belakang. Itu tadi jenazah yang berpenyakit HIV tadi boleh jadi tayamum. Boleh, kalau tidak ada air boleh. Iya. Tidak dimandikan ya. Jadi gini, karena musim corona itu terjadi di seluruh dunia pandemi, jadi pemerintah Indonesia ini berkewajiban melindungi rakyatnya. Dikeluarkannya namanya protokol kesehatan. Didukung dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 bahwa jenazah kaum muslimin yang secara medis tidak memungkinkan untuk dimandikan maka boleh ditayamumkan. Ya kita ikuti. MUI yang mengeluarkan. Dan apabila di pasal yang bawahnya itu, apabila dimandikan tidak memungkinkan, maka cukup ditayamumkan. Kalau dimandikan tidak bisa, cukup ditayamumkan. Apabila ditayamumkan tidak mengkhawatirkan dari tim kesehatan, tidak diapa-apakan, tidak apa-apa, langsung dikubur. Itu fatwa MUI tahun 18, Anda bisa baca, tahun 2020. Itu yang dipegang oleh orang-orang kesehatan. Jadi kadang-kadang ya mungkin kejadian kemarin itu cuma 1-2 kejadian yang di WA. Jenazah, batian, tidak dianukan, ya mungkin seperti itu. Jadi jenazahnya tidak dimandikan, tidak ditayamumkan, langsung dikubur. Karena apa? Ya karena petugas yang di sana tidak ngerti cara merawat, dia ketakutan, ya wis terus. Dan ini kan darurat. Darurat. Ya, orang kita karena sudah keyakinan jenazah ini harus dirawat, ngotot, gontok-gontok. Terakhirnya apa? Ente dicekel kan kantor polisi. Ya, saya dulu begitu, dipanggil rumah sakit, saya tidak mau. Di rumah sakit itu mesti jaga polisi tentara. Meninggal di rumah saya mau. Meskipun ada polisi tidak apa-apa. Ditanyai pernah saya, tanyai. Rumahnya di mana? Alamat, tak kasih. Tapi alhamdulillah mereka lihat perlengkapannya saya bawa APD. Loh, kok sama seperti rumah sakit, Pak? Loh, memang kita standarnya rumah sakit. Cuman beda mandikannya aja di rumah. Tapi begitu kan, alhamdulillah apa-apa. Itu darurat ya di situ. Itu ada fatwa MUI yang memang dipegang oleh rumah sakit seperti itu. Ya, mereka ngikut. Di situ. Tapi insya Allah kalau sekarang ini sudah bebas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kenapa Pak? Ini berkaitan dengan wudu. Apakah boleh jenazah itu tidak wudu? Kalau alasannya itu wudu itu untuk sholat. Ini terjadi kalau saya. Iya. Antum kalau mandi junub pakai wudu enggak? Antum hidup. Untuk sholat belum tentu. Habis junub sampean lungo. Sama perlakuan jenazah seperti orang hidup. Dan aturannya merawat jenazah itu dimulai dari membersihkan hadas, wudukan dan mandikan. Itu perannya hadisnya seperti itu. Besok jadi yang mana? Kita tidak bandingkan yang lagi, tidak diwudukan kecuali kalau tidak ada air. Cuman diwudukan aja langsung di kafani, tidak ada masalah. Itu kasus-kasus lain di situ. Ya. Apa? Bedanya dia mati, kita hidup. Orang yang mati itu minta seperti dilakukan seperti orang hidup. Baik, sekarang kita masuk sambil tanya, masuk sambil duduk enak ya. Sini mulai agak panas ya. Nanti yang kurang jelas tanya-tanya di dalam. Ayo. Cepat dan mempermudah. Ya. Terus bagaimana apabila jenazah itu besar badannya? Terus masih jenazahnya di kamar. Mau ngangkat setengah mati, kerepot, rumahnya kecil. Ya kan? Atau mungkin jenazahnya perempuan, tidak ada mahramnya. Dia tinggal faktor. Ndak duwe bojo, ndak duwe dulur, ndak duwe anak, wong tuane mati ya apa? Hah. Oh, juga mahramnya ngangkat. Umi-umi suruh ngangkat. Beratnya kaidah iki 120. Sapa sing ngangkat? Ya, itu darurat. Nah, tim jenazah
harus punya alat yang namanya tandu, stretcher. Ini biasa terjadi ada di ambulans seperti ini. Nah, ini sebagai tandu. Modelnya seperti ini. Apa? Untuk mempermudah mengangkat orang yang tidak ada mahram, atau yang besar, atau yang rumahnya kecil, atau orang yang jatuh tangannya putus khawatir diangkat sakit, ya antum pakai ini. Iki dilebokne sore awake. Iya. Dua-dua kanan kiri dimasukkan seperti ini. Kasih tali cancang ya. Sudah. Cukup 2 orang yang ngangkat. Satu di depan, satu di belakang. Hatta orangnya mau dingadekan begini tidak apa-apa. Aman. Misalkan orang rumahnya kecil harus tidak bisa lurus, dingadekan orangnya jenazah tidak apa-apa seperti ini. Terus kalau ada orang jenazahnya tidak ada mahram, kita pakai sarung tangan, sudah pengaman. Kita bantu ibu-ibu yang memandikan untuk mengangkat dari tempat memandikan terus ke tempat untuk mengkafani. Ya, ojo geger, dalam mahram tutup mahram, angkatan dewe tutup mahram. Ya, yang tidak boleh itu kalau kita ini menimbulkan syahwat. Lah ente menimbulkan syahwat tambah mati. Kok napa eno lek? Kadang-kadang ini terjadi. Saya pernah ngalami istrinya sepupu saya, anaknya kecil-kecil, suaminya tangannya podol, ndak punya dulur, ndak punya bapak, ndak ami podo ae, amine ndak ono. Saya angkat pakai alat. Ibu-ibu jerat-jerit, ya sangkatan dewi. Gak kuat, orangnya besar. Pakai sarung, pakai kain, boleh ada penghalangnya. Jelas ya? Wis, tak sampai no hajatmu iki. Nggih. Nah, iki. Ayo cekel niki, aja yokul ndi, abot. Berat. Ya, sudah ya. Jenazah laki-laki itu menggunakan 3 kain kafan seperti ini, ya. Biasanya kita orang ini kalau bentuk seperti ini tak bikinkan spon kecil 3 cm 4 cm. Jadi supaya jenazah itu engko kain kafan waktu diangkat ndak beleret-beleret kena ke sini iki. Ada spon. Ya, mana spon? Ijo iki ya. Iki gawe ngangkat juga bisa. Ya. Ini supaya ndak beleret-beleret tubuh jenazahnya. Ini akeh tali gawe apa iki? Iki jenazah lek gede dimasukkan ke dalam yang lahat itu kan kadang-kadang kesulitan. Misalkan beratnya di atas 100, besar betul orangnya. Nah, pakai ini sebagai tandu untuk menurunkan jenazah ke liang lahat. Taib ya. Iki kakek tali nih. Oh, Yesus. Tidak apa-apa, sudah cukup. Yes. Ini ya, kita menggunakan standar tali 5 ikatan. Ya. Ini kepalanya di sini aja, paling gampang. Yang panjang taruh di sisi sebelah kanan. Kita ngikatnya di sebelah kiri. Ya. Jadi yang panjang di sebelah kanan. Karena apa? Jenazah waktu dimasukkan ke liang lahat itu posisinya tangan kanannya nanti di bawah, yang kiri di atas. Sebagian dilepas ikatan kain jenazah. Tafadhol, antum mau lepas, mau ndak lepas, ojo eger-egeran. Karena dua-dua boleh. Nah, begitu ya. Ini 5 cukup. 5 biasanya kita orang ini sudah cukup. 2 untuk di dada, 1 untuk di lutut. Lalu yang 2 nanti untuk kaki sama kepala. Gunting. Saya gunting. Nah. Sudah, kalau untuk kepala sama kakinya cukup kecil-kecil aja. Seperti ini. Langsung kita menggunakan kain. Saya biasa menggunakan kain ini dari bahan santung atau rayon twill. Ini belinya ada di Solo atau di Pekalongan pabrik. Murah, bahannya bagus. Lebarnya 1,5 meter. Ini kain lebarnya 1,5 meter. Meskipun orangnya besar, bisa dikafani. Satu helai begini, panjang kainnya kita ambil orang yang tertinggi 180 atau 190 cm. Nanti yang 60 cm untuk kepala sama kaki, berarti 2,5 meter. Antum potong 2,5 meter. Kali 3, berarti 7,5 meter. Setengah meter kayak tali, berarti 8 meter. Jenazah itu butuh 8 meter. Ini lebar 1,5 meter ya. Kainnya bagus, lembut seperti bahannya daster. Kalau mori itu lebih mahal, terus kaku. Ya, ayo coba antum bantu. Nah, ini jenazah yang normal ya. Nah, lapisan pertama kepala di sini ya, kepala di sini. Nah,
Antum senterkan, paskan. Tingginya, kanan kirinya harus antum paskan. Andaikan kainnya kurang, maka panjangkan bagian kepala. Ya, misalkan kainnya kurang, panjangkan yang bagian kepala. 1, antum kasih kapur barus. Ini kapur barus, minyak wangi. Ya. Antum kasih kapur barus sama parfum. Kain pertama. Yang kedua, sama ya, ukurannya sama. Kain yang kedua. Antum kasih parfum sama kapur barus. Ya. Lalu yang ketiga. Seperti ini. Antum kasih kapur barus sama parfum. Lalu senterkan posisinya. Antum pegang pucuk-pucuknya kain. Pucuknya kain 3 helai tadi. 2, 3. Ini cara yang mudah ya. Ya, 3-3-nya semua. Sudah? Nah, ambil senternya, dipas di tengah. Lalu underpad yang hijau. Apabila waktu antum memandikan jenazah itu khawatir, lu jenazah itu waktu kotorannya tidak mandek-mandek, anak khawatir, aksan tak kasih pengaman underpad. Antum kasih, tidak apa-apa. Mau model begini tidak apa-apa, atau model panjang begini terserah antum. Ya, kasih kapur barus sama minyak wangi. Sudah. Kalau jenazahnya tadi yang meninggal karena penyakit menular, maka di atasnya dikasih plastik. Ya, underpadnya di atas plastik. Jadi, tapi itu tidak mengurangi jumlah kain kafan. Seperti halnya underpad, tetap kain kafannya 3 helai. Ini yang mudah seperti ini. Antum bisa yang pakai model baju, 1 sarung penutup sama satu helai penutup tubuh jenazah. Yang penting 3. Kalau kain kafan, kain ihram, jangan dibuat kain kafan berlebihan. Tak boleh ya. Cukup ini sudah seperti ini. Sudah? Jenazahnya kita angkat. Siapa yang mau dikafan ini? Nah. Sing agak gede Didi. Ayo. Ya ini masnya ya. Sini kepala sini. Nah, apa? Sini kepalanya di sini. Nah. Wis kon ngerasa pastel kan enak ya. Sakit dikafani. Tidak apa-apa, kenang-kenangan ini. Ya, waktu antum ngangkat, paskan dulu baru taruh jenazahnya. Ya, kalau yang model sarung, sarungnya itu di atas mata kaki. Ya, sudah. Coba antum bersendekap misalkan yang meninggalnya karena bersendekap. Ini kalau kain kafannya model begini, lebar 1,5. Kalau jenazah ini kebungkus. Tapi kalau Muhammad ngepres. Nanti kita buktikan. Ya, tadi posisi jenazah tadi kan pakai ihram ya, ditutupi sama penutup aurat seperti ini ya. Ihramnya kita lepas. Sudah, kita anggap jenazahnya tadi sudah kita kasih parfum, sudah pas, langsung kita proses membungkus. Kita mulai dari sisi sebelah kanan. Untuk underpadnya ini paskan untuk daerah untuk pantatnya ya, supaya tidak ada keluar cairan. Ya, ambil 1 helai. Ya, ini tangannya bersendekap seperti ini. Seperti ini. Antum tutup ya. Mau tutup langsung ini tidak apa-apa, cuman ini saya buka takut dia tidak bisa bernafas. Ya. 1 helai sebelah kanan. 1-1. Loh, andunya tidak coplok. Andunya ditarik ke bawah. Ambil. Supaya tidak terlihat auratnya. Sudah, antum kalau kakinya mau dikencangkan jempol sama jempol, mau ditali percuma. Nanti kena begini sudah rapat dengan sendirinya. Antum pegangi tangannya aja, sendekap. Bes, ini angkat kakinya. Kakinya diangkat. Masukkan, nah, itu ditarik ke belakang. Nah, ini tarik. Nah, ini jadikan 1. Nah, tarik ke belakang. Supaya kencang. Ya, 1 helai. Wis ojo nemen-nemen rek sakno anek wong kon iki yo.
Cok nemen-nemen dah, ya. Yang kedua. Ya. Yang kedua, kanan masukkan dulu Dir. Ya, terus tarik ke belakang. Nah, ini cara ngafalin yang gampang. Ayo, satu lagi. Ya, masukkan, langsung tarik ke belakang. Supaya kencang. Nah, sama yang di atasnya ditarik. Nah, sudah. Yang ketiga. Kanan kiri, kanan kiri. Ya. Masukkan, ditarik, ya, tarik, diputer. Ah, ini antum tali sepatu ya, tali sepatu, tali ngikatnya di sebelah kiri, supaya nanti kalau di kuburan, misalkan ada yang mau buka tinggal narik begini. Ini daerah lutut. Nah, seperti ini narinya. Jadi nanti dia posisi yang sebelah kiri kan ada di atas waktu dimakamkan. Nah, seperti ini. Tali sepatu aja, nariknya biar mudah. Sudah? Berikutnya ini di bawah tangan, sendekapan tangannya dia. Yang satunya di atas sendekapan. Wes. Misalkan dia orang tua, mulutnya terbuka, antum kasih kapas, antum masukkan. Misalkan hidungnya keluar pendarahan, tadi teknik yang saya ajari, masukkan sintetis tadi, sarung tangan, lalu kapas. Misalkan matanya terbuka, antum tutup sama kapas. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia jenazah normal, sudah biarkan, jangan dikasih apa-apa. Biar terbuka begini seperti orang mati syahid. Ya, sudah, jangan antum tutup dulu. Nanti ada orang takziah buka tutup, iya kan? Nah, antum kasih parfum. Nanti parfum tadi. Ya, jenazahnya antum kasih parfum. Lalu, kipasi, ya, matiin aja ya. Antum tutupi jenazahnya dengan kain seperti ini. Jadi nanti kalau ada keluarganya takziah, tidak buka tutup kain kafan. Sudah selesai. Ya. Oh, kuat sampean. Ada orang takziah tinggal buka aja. Nah, ayo ya Allah. Di situ. Ya, sudah jelas ya. Misalkan jenazahnya mau diberangkatkan ke masjid untuk disolatkan, baru antum tutup. Nah, antum buka seperti ini. Kan antum tadi kan mulai dari kanan ya. Satu kanan, tahan nafas bentar ya. Yang paling dalam ya. Satu kanan, satu kiri. Ya. Nanti ini bisa kenceng sendiri. Terus lapisan yang kedua kanan. Lapisan yang kedua kiri. Lapisan terakhir kanan. Lalu yang terakhir sendiri, lapisan yang ketiga kiri. Loh, wis kenceng? Ya. Kita ikat seperti ini, kita tali, kita biarkan 15 menit aja. Ya, jenazahnya balik apa ndak iki arek iki. Nah, ya. Jelas ya? Oke. Setelah itu baru selesai, jenazahnya dibawa ke masjid. Nah, disolatkan. Disolatkan jenazah, kepalanya ini imam ya, imaman ya. Berarti utara sebelah sana. Kepala itu di sebelah utara. Imamnya karena dia jenazahnya laki-laki, imamnya di kepala. Makmumnya laki-laki di belakang. Kalau perempuan, makmumnya di kanan kirinya imam. Kalau perempuan, jenazahnya perempuan di perutnya jenazah imamnya. Sudah, antum tinggal salat jenazah dengan 4 takbir. Lalu antum pikul. Antum bawa. Lek nggawa mayit ojo melayu. Ojo ngomong. Ojo dikir. Meneng, renungkan karena sebentar lagi kita yang akan dibegitukan sama orang lain. Cok goyo, ya apa? Full itu cover. Kok mlebu kuburan? Ayo sama, nunggu di kuburan rokokan. Oh ya akhi. Jadikan kematian saudaramu sebagai pelajaran karena ente sebentar lagi bakal dibeginikan. Orang kita ini enggak masuk kuburan, walau ngasih salam, assalamualaikum ya ahli dia enggak. Wah ngomong proyek iki lah, jangan. Perhatikan nih, ente bakal dibeginikan. Tidak ada jaminan nanti menutup kuburan ini selamat, tidak ada jaminan. Ya kan? Jadikan
kematian saudaramu sebagai pelajaran. Karena engkau akan dibegitukan sebentar lagi. Baik, selesai. Ini jenazah yang normal. Sebentar, saya selesaikan sekali. Lalu bagaimana kalau jenazahnya itu jumbo? Misalkan 120. Ini kalau model begini nggak bisa. Ayo. Ya. Ya, iki Muhammad iki. Iki Marta iki saya hanu kon. Anak ado-ado kok Malang kok ndak gelem kon. Iya. Ah, sudah. Terima kasih ya. Ah. Bentar. Enggak keluarkan. Ya, wis gak ati, gak iki ya hanuan to. Lho iya. Jadi ini ya, Bapak-bapak ya. Ini talinya tetap seperti yang di bawah ya. 5 helai. Seperti ini talinya ya. Tetap. Nah, seperti ini. Ya. Lalu ini ada 2 teknik, Pak ya. Ini kalau jenazahnya besar. Ini kalau jenazahnya seperti Muhammad begini tidak cukup, ngepres. Jadi antum lakukan oh ya. Anu tak minggir sik. Iki mikir. Ya. Jadi ini ada 2 teknik, ya. Yang pertama, lapisan yang paling bawah antum taruh di tengah. Di tengah. Kita taruhkan. Ya, panjangan bagian kepala. Itu kepalanya kurang ke sana. Kurang. Ya. Pas, kanan kirinya sudah pas. Lapisan yang paling bawah. Lalu lapisan yang kedua. Ini yang saya ajarin yang paling gampang aja sudah. Lapisan kedua itu berarti jenazah itu akan dibungkus dari sebelah kiri kan ya. Yang pertama kanan. Jadi ini sudah pas tengah begini. 1,5 meter. Antum geser ke kiri ke sana. 50 cm. Paskan seperti di sini. Jadi yang sebelah kirinya lebih panjang. Berarti kainnya menjadi 2 meter. Ya, ini yang paling gampang. Kalau antum bisa nyiksa ya tidak apa-apa. Karena tubuh orang itu yang besar kan bagian depan, bagian atas, bawahnya kecil. Nah, ini lapisan yang pertama, sebelah kanan. Antum geser ke kanan 50 cm. Ya. Kurang sana. Yang paling atas. Kan sebelah kanan, bungkusnya dulu kan kanan. Nah, sekarang coba, ini kepalanya di sini. Enggak dicancang kok mau plek-plekan tok, wis mek titik tok, ya. Ya. Wis suat lagi. Hah? Ojo difoto. Kok semaput hari ini? Ya Allah, api dak ono. Lah, iya sawah. Ya kan? Nah, ini lihat ngepres. Kon peseno keranda dhewe cek ombo. Sing ono rodanya mlaku dhewe ya. Ini kalau kain tadi di tengah, Pak, enggak cukup, Pak. Enggak cukup ngepres nanti di badannya. Nanti kita buktikan sama yang terakhir. Nah, ini kita bungkus ya, jenazahnya ya, sudah lepas. Kita bungkus kanan dulu. Coba kakinya rapat. Kakinya rapat. Nah. Loh, separuh ya. Nah. Cok watir, nyelukan lek mut engko gede ya. Yang kedua, yang kiri kan lebih panjang. Nutup jenazahnya, Pak. Ya, nutup. Nah. Kalau jenazahnya seperti ini dengan teknik yang pertama yang jenazah kecil yang semua di tengah, antum lihat. Ayo yang terakhir. Kan yang lahir kan center, 1 kain. Nah. Yang kedua. Loh, ini loh kain yang kalau yang modelnya anak kecil tadi, loh sang ini awak isi buka. Tapi kalau orang besar, antum geser aja. Atau antum silang. Yang kedua tadi ke kiri, yang paling atas ke kanan. Kan sama. Ya, nutup ya. Baik. Amat. Cek. Wis mudune sih. Nah. Sik mana kene mana? Yo, dorong dicancang, dorong dipendem 2 menit, man. Ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama center di tengah. Ini yang kedua. Yang kedua di mana? Yang kedua kan kiri ya. Jadi tadi yang kiri yang digeser ya. Sekarang antum diem, ini geser ke kiri. Antum diem, geser ke kiri. Ya, cukup taruh. Disilang. Itu kurang panjang ya. Karena kurang panjang kepalanya ya. Kalau nyilang seperti ini. Yang terakhir, yang paling atas. Kan dimulai sebelah kanan ya. Yang bagian kaki diem. Yang bagian kepala geser ke kanannya jenazah. Taruh. Nah, kepalanya di sini, Mat. Jawab, Mat. Nah, ini teknik kalau disilang.
Kan yang besar kan badan atasnya. Kalau kakinya kan kecil. Nah. Ya salah. Iki kakek sego pecel Ibu Tima ya senang perapatan itu. Makan gede kon iki ya. Nah, coba ya. Yang pertama disilang. Loh, sudah setengah menutup. Ini yang kain yang kedua. Ayo. Terus yang kedua? Yang kedua kanan dulu kecil. Ya, kanan dulu kecil. Kaki kan nutup, Pak. Tapi badannya kan belum nutup. Nah, ambil yang kedua. Nutup. Luwe gede teko ente, bisa kita bungkus. Beli satu gratis satu. Nah, ya. Kan? Nah. Terus yang terakhir kanan kiri. Tertutup. Jadi kain kafan itu tujuan awalnya itu pertama satu untuk menutup tubuh jenazah. Ijma ulama yang terkuat, laki-laki 3, perempuan 5. Karena harus lebih tertutup lagi. Bungkusan Pak, bukti ya. Yes. Pesan Mbak Ana ya. Oh, jangan kerangka disik ya. Sudah tinggal diikat seperti tadi, tinggal disolatkan. Baik, sekarang ada yang mau bertanya tentang bab mengkafani jenazah. Yes. Ada yang kurang paham? Ya, saya bebas mau tanya apa, bebas pertanyaan. Fadol. Kan harus dipocong ya, kepala kaki. Sebelumnya kan nggak boleh dilihat kalau sebelum dipocong, kan dibuka dulu. Kan habis dipocong keluarga yang jauh ini baru datang, ingin tahu mayatnya. Iya, tak apa-apa antum buka. Dibuka lagi boleh. Daripada dia kecewa jauh-jauh nanti tidak nonton jenazah. Mahram bukan? Dibilang bukan lah istilahnya. Antum takziah ke Bu Emma bukan keluarganya sampean, bukan anak, apa yang lihat jenazahnya? Tidak boleh. Jadi antum kalau lihat jenazah kalau mahramnya inti. Boleh. Lah kon tetanggong mati kon tonton jenazah si ayu rek. Tak boleh mahram. Ya kan? Kalau memandikan tadi suami istri. Kalau sudah dikafan begini silakan. Mantunya, ponakane, amine, kakeknya, pamannya silakan. Tapi kalau ini orang jauh mahramnya. Jadi kalau makromnya boleh dibuka lagi? Boleh, mau dicium boleh. Iya. Ya itu kan karena mungkin keselip waktu mau berangkat ini datang ya supaya tidak mengecewakan dia, sudah bukan sebentar di situ, kurang lebih ya. Ada lagi? Ya Pak. Ini kan simpel ya, hukum syariahnya kan begini. Ya. Tapi sebagian besar di masyarakat itu kan ada yang ribet buat pakaiannya. Iya. Terus pertanyaannya? Jadi kan ribet buat pakaian. Iya. Gimana itu? Sebetulnya tidak ribet, ya. Ini kita mengajarkan teknik yang paling mudah, paling gampang, simple, praktis dan murah. Wes langsung lanang tegale. Kalau laki-laki ada yang bukan ribet sebetulnya, dia menggunakan teknik baju. Baju seperti ini, Pak. Jadi satu kain helai begini kita buat seperti bajunya perempuan, baju kurung. Ini kan? Ya. Lalu yang kedua, dibuatkanlah sarung. Seperti ini. Tapi tahapannya sarung dulu yang dibungkus, baru baju, baru satu kain penutup. Nah, sarung seperti ini, Pak. Langsung satu kain penutup yang di bawah ini. 3, enggak apa-apa. Cuman ini kan lebih praktis. Dan memang yang begini ini bahan kainnya enggak lebih banyak, lebih sedikit. Karena sarung ini cuma 1 meter. Ya kan, bajunya ini mungkin bisa dibuat 1 meter. Begitu, atau satu kain helai untuk penutup. Sama aja. Semua antum bisa pakai. Ya, kerudung perempuan. Misalkan mau pakai yang sudah jadi mau apa, ya terserah. Aslinya seperti kerudung perempuan itu ya segitiga seperti ini. Kayak TKW pulang dari Saudi tuh. Nah, demasa kayak di TV ya. Wes, begini kan aja sudah selesai. Ayo ndak? Nah, ya kan? Nah. Cuman kadang-kadang ini yang bikin ribet itu orang yang hidup, yang mati tidak mau bikin ribet. Ya. Ayo. Tanpa karpur barus gimana? Apanya? Nggak nemu karpur barus. Tak nemu karpur barus ya, Pak. Ya sunahnya pakai karpur barus. Zaman dulu ada. Ada karpur barus. Kamper bahasa dulu namanya. Bahasa Indonesianya kapur barus. Kamper. Itu dulu ada batu ada. Sabun dulu tidak ada. Bidara. Kamper. Batu. Farid, ya Saudi tanya Pak Farid. Ya Saudi suwe ono ndak gunung kapur barus, kamper ada. Dulu ada. Kalau sampo, bak sabun ndak ada.
pakai bidara. Daun bidara itu kalau kita gosok begini sama air, keluar untuknya. Lah untuknya itu untuk seperti sabun sekarang ini. Ya kan? Misalkan ini di sini udah ketemu parfum harus, ya enggak apa-apa sudah pakai parfum. Oh enggak, nanti apa nih? Mau saat ini kayak batu aki. Enggak mungkin. Nah, iya. Monggo, Pak. Iya. Ya. Biar masuk. Di mana keluarga itu seorang ibu meninggal dengan meninggalkan beberapa putra. Terus kasusnya di dalam BA itu begini bahwa setelah Mojen itu siap, ternyata ayahnya itu menolak untuk dimandikan karena saya nunggu anak saya yang belum datang. Ya, setelah datang itu besoknya paginya ya di dalamnya itu paginya itu memandikan dengan minta dibimbing sama Pak Mudin. Nah, di dalam memandikan itu si ayah tadi untuk memerintahkan putra-putranya itu untuk curhat kepada yang mayit tadi. Jadi ada macam-macam curhatnya. Oh, itu iya. ada curhatnya maaf akan ibu sambil menangis lah. Ini dibolehkan nggak menangis yang sudah pada jenazah tadi. Artinya bukan menangis yang berlebihan ya, karena curhatnya tadi menangis gitu. Ya, memang ada di masyarakat kita ini kadang-kadang jenazah ini tatkala meninggal mau dimandikan, ya karena suami istri ya, istrinya meninggal, si suaminya mau mandikan, ikut mandikan, tapi anak-anak laki tak boleh mandikan, Pak. Jenazahnya perempuan, yang memandikan orang perempuan, ya, yang boleh mandikan orang laki cuma suaminya. Ini perlu dipertegas, anaknya laki tak boleh mandikan, ya. Kalau jenazahnya laki-laki, ya yang mandikan orang laki-laki. Orang perempuan cuma istrinya. Anaknya, ibunya tidak boleh mandikan. Ini karena kesalahan. Terus ada kasus biasa di masyarakat itu meninggal ini jenazah istrinya, yang suaminya ngomong waktu itu, Dek, aku agak salah, Dek. Maaf ono, Dek. Ya. Mari ini kau dikubur, aku tak ganteni orang penggantimu Mbak Endang. Ada lagi jenazah itu yang dilangkai, Pak. Macam-macam. Ya, itu kan cuman mitos atau tradisi dari masyarakat. Tidak ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Ya, dikasih kembang. Jenazah dimasukkan, diadani di dalam kubur. Rasulullah tidak diadani dan dikomati tatkala meninggal. Cuman itu sebagian ulama mengkiaskan seperti bayi lahir, diadani dan dikomati. Jadi mati nih diadani dikomati. Antum yang seperti itu, tafadhol. Tapi Rasulullah tidak dibegitukan. Tidak ada kembang, tidak ada apa. Loh, gotong itu sampean gotong, zikir gak oleh. Apalagi berbicara, diam, merenung kematian saudaramu. Masuk kuburan juga diam. Lihat prosesnya sampai selesai. Oh jadi kuburan terima telepon, maklaran ya apa iki? Apa nanya sing rokokan, sak banter-banter deh. Kene ustadz mudine berdoa, kene itu kemburi wis 2 miliar. Begitu 2 miliar dia mati ya apa? Dikubur dak lah 2 miliar wis dadi warisan. Jadi hal-hal seperti itu di masyarakat ya, mohon maaf nggih Pak, tidak ada tuntunannya. Ya, cuman mungkin dia karena refleks, karena seorang suami melihat istrinya tidak tega ngomong, mungkin seperti itu refleks aja di situ. Tuntunan tidak dianjurkan, tidak ada. Iya. Terus ada lagi, siapa lagi tadi yang mau tanya? Abi, wis dano ya, alhamdulillah wis. Keringetan ane iki. 2 jam ya opo? Dari kayak jajan. Waduh, saya tawari. Baik. Apabila nanti ada sesuatu hal yang kurang, bisa ditanyakan di buku situ, mungkin ada nomor telepon saya atau ke takmir masjid sini, sesuatu hal yang kurang berkenan atau yang perlu ditanyakan 24 jam silakan tanya sama saya. Tidak apa-apa, apa yang bisa saya bantu. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat minimal buat kita, buat keluarga kita, lebih-lebih untuk masyarakat. Dan ana mohon maaf karena memang urusan jenazah ini orang teko iku wis wedi. Jadi memang cara penyampaian kita ini
maaf sedikit ada sendaguro sedikit, tapi tetap fokus sama praktek dan teorinya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.